Ayat kursi di lisan kita mungkin hanya sekadar bacaan, tapi di lisan Hadratus Syair Hasyim Asy'ari, ayat ini berubah menjadi petir yang menghanguskan ribuan jin. Tanpa jimat, tanpa kemenyan, beliau membalikan serangan santet Brojokolo hanya dengan duduk tenang di atas sajadah. Bagaimana cara beliau memagari pesantren Tebu Ireng dari serangan gaib? Bagi kalian yang ingin selamat dunia akhirat, jangan lupa tekan subscribe dan like. Tulis Qabiltu saya terima ijazahnya di kolom komentar. Jika nanti ada amalan pagar diri yang dibagikan, mari kita mulai ceritanya. Asap cerutu mengepul tebal di ruangan berpendingin kipas angin yang berputar malas itu. Di balik meja kayu jati yang kokoh Major van der Heese, seorang perwira intelijen Belanda dengan wajah keras dan mata biru yang dingin, membanting tumpukan berkas ke atas meja. Debu tipis berterbangan di hadapannya. Seorang pribumi berperawakan kurus dengan belangkon lusuh menunduk, tak berani menatap mata sang tuan. "Gila, semuanya gila!" teriak Van der Heese dalam bahasa Melayu yang patah-patah namun penuh amarah. "Kita sudah tangkap puluhan santri, kita sudah awasi setiap jalan masuk ke Jombang. Tapi kenapa pengaruh orang tua itu tidak surut sedikit pun? Tebu Ireng bukan sekadar sekolah. Itu adalah benteng, dan setiap kali kita mencoba masuk secara paksa, rakyat siap mati menjadi tameng." Van der Heese mengusap wajahnya yang kasar. Ia frustrasi. Hari Hasyim Asy'ari bukan sekadar ulama biasa. Beliau adalah paku bumi tanah Jawa. Setiap seruan yang keluar dari mulutnya didengar lebih taat daripada titah gubernur jenderal. Penjajah tahu, menangkap Kiai Hasyim secara fisik hanya akan memicu pemberontakan massal yang tak terkendali. Mereka butuh cara lain. Cara yang senyap, tak berjejak, namun mematikan. Cara yang menghancurkan mental dan jiwa, bukan sekadar raga. "Tuan Mayor," suara si pribumi terdengar lirih, seperti desisan ular. Namanya Sastro, seorang informan bayaran yang telah menjual jiwanya demi gulden. Jika pedang dan peluru tak mampu menembus kulitnya, mungkin Tuan harus menggunakan besi yang tak terlihat mata. Van der Heese menghentikan langkah mondar-mandirnya. Ia menatap Sastro dengan kening berkerut. "Maksudmu klinik takhayul orang Jawa?" "Bukan sekadar takhayul, Tuan." Sastro memberanikan diri mendongak. Matanya berkilat licik. "Ada kekuatan tua di tanah ini. Kekuatan yang ada sebelum orang-orang Eropa datang membawa senapan. Di lereng Gunung Kawi ada seorang pertapa, namanya Kilopati. Dia menguasai aji Brojokolo, ilmu santet kuno yang konon bisa meremukkan tulang musuh dari jarak jauh dan mengirim penyakit yang tak ada obatnya." Sang mayor terdiam. Sebagai orang Eropa yang rasional, ia sebenarnya jijik dengan hal-hal mistis. Namun, keputusasaan dalam menghadapi karisma Kiai Hasyim membuatnya gelap mata. Jika ia bisa membuat sang kiai sakit keras, gila, atau meninggal secara wajar karena penyakit misterius, maka simpul perlawanan santri akan terurai dengan sendirinya. "Bawa dia padaku," perintah Van der Heese dingin. "Malam ini juga, jika dia bisa melenyapkan Hasyim Asy'ari tanpa aku harus mengotori tanganku dengan darah, aku akan bayar berapapun emas yang dia minta." Malam itu, suasana pesantren terasa berbeda. Langit di atas Jombang tidak berbintang, tertutup mendung pekat yang menggantung rendah, seolah hendak menyentuh atap-atap asrama santri. Angin berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang, tidak seperti angin malam biasanya yang sejuk. Di dalam rumah kasepuhan, Hadratus Syekh Kahari, Hasyim Asy'ari sedang duduk bersila di atas sajadah usang. Lampu minyak teplok di sudut ruangan bergoyang-goyang apinya, menciptakan bayangan yang menari liar di dinding. Beliau baru saja menyelesaikan salat Isya berjamaah, dan kini tengah membolak-balik halaman kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali. Namun, konsentrasi sang kiai terganggu, bukan oleh suara, melainkan oleh getaran batin. Sebagai seorang waliullah yang hatinya senantiasa basah oleh zikir, beliau memiliki ketajaman basirah, mata batin yang luar biasa. Beliau merasakan ada tamu yang tak diundang sedang mengintai. Bukan manusia, melainkan gumpalan energi negatif yang pekat, bergerak dari arah utara menuju selatan, menuju jantung pesantren ini. "Kang Solikin," panggil Kiai Hasyim lembut namun tegas. Seorang santri senior yang sedang berjaga di serambi luar
bergegas masuk dengan jalan jongkok. Tanda taksim. Dalam, Kiai perintahkan para santri untuk tidak tidur terlalu lelap malam ini. Suruh mereka perbanyak membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan tolong, tutup semua jendela masjid dan asrama. Jangan ada yang keluar batas pagar pesantren setelah tengah malam, titah Kiai Hashim. Wajah beliau tenang. Namun, sorot matanya menyiratkan kewaspadaan tingkat tinggi. Solikin tidak banyak bertanya. Ia tahu, jika gurunya sudah memberi perintah spesifik seperti itu, berarti ada bahaya besar yang mengancam. Sendiko dawuh Kiai. Setelah Solikin pergi, Kiai Hashim kembali menunduk. Beliau tidak membaca kitab lagi, melainkan memejamkan mata, memutar tasbih kayu cendana di tangannya. Bibirnya melafalkan ayat-ayat suci. Beliau tahu, serangan ini bukan serangan fisik, ini adalah serangan sihir. Sementara itu, ratusan kilometer dari Tebuireng, di sebuah gua lembab di kaki bukit yang sunyi, Kilopati sedang memulai ritualnya. Di hadapannya, foto Kiai Hashim yang dicuri oleh mata-mata Belanda diletakkan di atas nampan berisi darah ayam cemani, paku berkarat yang diambil dari peti mati orang yang mati gantung diri, dan serbuk beling. Kilopati, lelaki tua dengan rambut gimbal panjang yang menjuntai hingga tanah dan kuku-kuku hitam yang tajam, merapalkan mantra Brojokolo Hong Wilahen. Brojokolo, Wesi Tuwo, Rogo Sirno, ingkang dituju Hashim Asyari, remuk balung, ajur daging, tanpa tondo, tanpa suara. Suaranya parau dan mengerikan. Setiap kali ia menyebut nama Hashim Asyari, ia menusukkan jarum emas ke foto tersebut. Asap kemenyan berwarna kehijauan mengepul, membentuk wujud samar seperti ular raksasa berkepala besi. Ular asap itu melesat keluar gua, terbang membelah malam, menembus jarak, membawa muatan dendam dan kehancuran menuju Jombang. Di Tebuireng, waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Keheningan malam tiba-tiba pecah. BRK, pintu gerbang utama pesantren bergetar hebat, seolah ditabrak banteng tak kasat mata. Para santri penjaga terlonjak kaget. Mereka berlari ke gerbang dengan obor di tangan. Namun tidak menemukan siapapun. Hanya angin puyuh kecil yang berputar-putar membawa debu dan daun kering. Namun, teror sebenarnya baru dimulai. Di atap genteng asrama santri, terdengar suara glodak-glodak seperti hujan batu kerikil. Padahal, langit tidak hujan. Beberapa saat kemudian, terdengar suara desisan keras dari atas wuungan bubungan atap dalam Kiai Hashim. Ular asap jelmaan Brojokolo itu telah tiba. Ia melingkar di atas rumah sang Kiai, mencari celah untuk masuk. Energinya panas, membuat udara di sekitar rumah Kiai Hashim mendadak pengap dan berbau anyir darah, bercampur karat besi. Kiai Hashim, yang masih duduk di atas sajadahnya, merasakan hawa panas itu menekan dadanya. Tasbih di tangannya terasa berat, seolah ditarik oleh gravitasi bumi yang berlipat ganda. Beliau tahu, ini adalah santet Brojokolo, jenis sihir kelas tinggi yang bertujuan melumpuhkan saraf dan menghancurkan organ dalam tanpa jejak luar. Beliau menarik napas panjang, menata hati, dan menghadapkan seluruh jiwa raganya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak melawan api dengan api. Beliau tidak mengirim balik santet itu dengan kemarahan. Beliau memilih senjata terkuat umat Islam, Al-Quran, dengan suara yang tartil, tenang, namun menggetarkan dinding-dinding kayu kamarnya. Kiai Hashim mulai membaca, Allahu la ilaha ilaha huwal hayyul qayyum. Ayat kursi, ayat yang mengagungkan kebesaran Allah, penguasa tunggal alam semesta. Begitu ayat pertama terucap, sebuah cahaya kebiruan lembut, namun sangat terang bagi mata batin memancar dari tubuh Kiai Hashim. Cahaya itu bukan sihir. Itu adalah nur ilahi. Cahaya iman yang membakar kegelapan. Di atas atap, ular asap Brojokolo itu mendesis kesakitan. Ketika cahaya dari bacaan ayat kursi itu menembus atap dan menyentuh wujud asapnya, ular itu menggeliat seperti cacing kepanasan. Benturan dua energi besar terjadi malam itu di langit Tebuireng. Energi hitam yang penuh kebencian dan sekutu setan, melawan energi putih yang pasrah total kepada Tuhan. Santri yang memiliki kepekaan batin kasyaf, bisa melihat kilatan-kilatan cahaya aneh di atas rumah Kiai, seperti petir yang saling menyambar, namun tanpa suara guntur. Kiai Hashim terus melanjutkan bacaannya.
La takhuduhu sinatu wala naum. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Suaranya semakin mantap. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi beliau, menandakan betapa beratnya tekanan metafisik yang sedang ditahannya. Beliau tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tapi sedang membentengi ribuan santri yang tertidur di sekelilingnya. Malam itu baru permulaan. Sang dukun di gua sana baru melakukan sapaan awal. Perang yang sesungguhnya belum dimulai, dan Kiai Hashim tahu musuh kali ini tidak akan berhenti sebelum melihat tebu ireng rata dengan tanah atau pemimpinnya terbujur kaku. Fajar menyingsing di ufuk timur Jombang. Namun cahaya matahari pagi itu tampak enggan menembus kabut tebal yang menyelimuti kompleks pesantren Tebu Ireng. Biasanya, udara pagi dipenuhi lantunan lalaran hafalan Alfiyah, Ibnu Malik, atau suara riuh santri yang antre mandi. Namun pagi ini, suasana senyap mencekam, seolah-olah waktu berhenti berputar. Di Serambin dalam, Kiai Hashim Asy'ari baru saja menyelesaikan wirid subuhnya. Wajah beliau tampak lelah. Lingkaran hitam samar terlihat di bawah matanya. Serangan semalam memang berhasil ditangkis, tetapi benturan energi itu meninggalkan jejak fisik. Ketika beliau hendak beranjak dari sajadah, pandangannya tertuju pada lantai ubin di sekelilingnya. Ada puluhan cicak dan tokek bergelimpangan mati. Tubuh hewan-hewan kecil itu hangus, menghitam seperti terbakar api yang tak terlihat. Dengan perut meledak mengeluarkan cairan hitam berbau busuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gumam Kiai Hashim lirih. Beliau paham, hewan-hewan ini menjadi tameng alami. Dalam hukum metafisika, serangan energi negatif seringkali mengenai makhluk hidup terlemah di sekitar target utama. Jika benteng pertahanan si target terlalu kuat, santet Brojo Kolo itu gagal menembus kulit beliau. Tapi hawa panasnya membakar makhluk-makhluk kecil di sekitarnya. "Kang Solikin," panggil beliau. Solikin datang tergopoh-gopoh dengan wajah pucat pasi. "Dalem, Kiai, bersihkan bangkai-bangkai ini. Kubur di tanah, jangan dibuang ke sungai." "Dan bagaimana keadaan santri? Apakah ada yang mengeluh sakit?" Pertanyaan itu membuat Solikin menunduk dalam-dalam. Tubuhnya gemetar. "Itu yang hendak saya laporkan, Kiai. Gawat." Asrama Al-Banjari gempar. Kiai Hashim segera mengenakan sandalnya dan berjalan cepat menuju asrama santri, diikuti Solikin. Begitu sampai di bangsal asrama yang berdinding anyaman bambu itu, pemandangan memilukan menyambutnya. Puluhan santri tergeletak di atas tikar pandan. Mereka mengerang kesakitan sambil memegangi perut dan kepala. Tubuh mereka demam tinggi, namun kulit mereka terasa dingin seperti es saat disentuh. Beberapa di antaranya mengigau ketakutan. Mata mereka melotot menatap langit-langit kamar, seolah melihat monster yang hendak menerkam. "Panas, panas, ada paku di perutku," rintih seorang santri muda asal Cirebon. Kiai Hashim mendekat, lalu dengan lembut menyentuh dahi santri itu. Beliau memejamkan mata, meraba aliran darahnya dengan basyirah. Benar saja, di dalam perut santri itu, secara gaib, beliau melihat gumpalan energi berbentuk paku, paku berkarat, dan pecahan kaca yang berputar-putar melukai usus. Ini adalah teluh, pecahan dari serangan induk yang gagal mengenai dirinya semalam. Kini menyebar mencari mangsa yang pertahanannya lemah. "Ambilkan air kelapa hijau dan garam krosok," perintah Kiai Hashim tegas. Para pengurus pesantren berlarian melaksanakan perintah. Kiai Hashim kemudian duduk di tengah ruangan. Beliau meminta semua santri yang masih sehat untuk berkumpul dan membentuk lingkaran, mengelilingi teman-temannya yang sakit. "Jangan takut." Suara Kiai Hashim menggema, memberikan ketenangan di tengah kepanikan. "Rasa takut adalah pintu gerbang bagi setan untuk masuk. Kuatkan hati kalian, Allah bersama kita." Mereka menggunakan tipu daya setan yang lemah. "Kita punya kalamullah yang abadi." Kiai Hashim mulai membacakan ruqyah. Beliau melafalkan surat Al-Falaq dan An-Nas, lalu meniupkannya ke air kelapa yang sudah dicampur garam. Air itu diminumkan kepada santri yang sakit. Reaksinya instan dan mengerikan. Huwa! Santri-santri itu muntah darah hitam. Namun, yang keluar bukan hanya darah. Di antara gumpalan cairan pekat itu, terdengar bunyi klontang-klontang jatuh ke lantai. Para santri yang sehat terbelalak ngeri. Di lantai, berserakan paku, paku berkarat yang bengkok, silet bekas,
hingga potongan rambut yang terikat benang merah. Benda-benda itu keluar dari perut manusia. Kumpulkan benda-benda itu, bakar. Perintah Kiai Hashim. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya, di markas PID Surabaya, Mayor van der Waals membanting gagang telepon. Ia baru saja menerima laporan dari mata-mata di Jombang, bahwa Kiai Hashim masih hidup dan terlihat memimpin pengajian pagi. Meskipun pesantren sedang kacau. Kau bilang ilmumu tak terkalahkan, hardik van der Waals kepada Ki Lopati, yang duduk bersila di sudut ruangan kantornya yang mewah. Ki Lopati membuka matanya. Bola matanya kini memerah, pembuluh darah di sekitar kelopak matanya pecah, akibat efek balik benturan semalam. Ia menyeringai, menampakkan gigi-giginya yang hitam. Orang tua itu, dia bukan manusia biasa Tuan Mayor, suaranya serak seperti gesekan batu. Dia punya pagar gaib yang berlapis-lapis, cahaya putih melindunginya. Brojo koloku mental, tapi jangan khawatir. Aku sudah mengubah siasat. Apa maksudmu? Jika aku tidak bisa membunuh rajanya langsung, aku akan menghancurkan kerajaannya. Aku akan membuat sumber kehidupannya menjadi racun. Kiloh, Pati terkekeh licik. Ia mengeluarkan sebuah bungkusan kain kafan lusuh dari balik bajunya. Di dalamnya terdapat tanah kuburan keramat dan tulang belulang kucing hitam. Aku butuh akses ke sumber air mereka, desis dukun itu. Kembali ke Tebuireng. Siang harinya, teror kembali terjadi. Kali ini di dapur umum, waktunya makan siang bagi ratusan santri. Nasi liwet sudah matang di kawah wajan besar. Namun, saat juru masak pesantren Mbah Sumo membuka tutup kawah nasi yang mengepul panas, ia menjerit histeris hingga pingsan. Nasi putih yang seharusnya pulen dan harum itu berubah warna menjadi merah darah. Baunya anyir menyengat, seperti bau bangkai yang sudah membusuk berhari-hari. Di tengah nasi itu, menggeliat ribuan belatung yang gemuk dan menjijikkan. Kepanikan meluas. Santri yang kelaparan menjadi mual. Isu mulai menyebar bahwa pesantren dikutuk. Beberapa wali santri yang kebetulan berkunjung mulai kasak-kusuk ketakutan, berniat membawa pulang anak mereka. Inilah tujuan Belanda sebenarnya. Saiwar perang urat saraf. Jika santri takut dan pulang, Tebuireng akan kosong. Jika Tebuireng kosong, kekuatan Kiai Hashim akan lumpuh. Kiai Hashim mendengar keributan di dapur. Beliau datang dengan wajah merah padam, bukan karena takut, tapi karena marah melihat makanan, rezeki dari Allah, dinodai oleh sihir jahat. Siapa yang berani mengencingi rezeki Allah ini? Suara beliau menggelegar. Beliau berjalan menuju sumur utama pesantren, sumber air yang digunakan untuk memasak dan berwudu. Firasatnya mengatakan sumber masalahnya ada di sini. Benar saja, air sumur yang biasanya jernih, kini berwarna keruh, kemerahan, baunya seperti bunga kantil yang layu bercampur karat besi. Seseorang atau sesuatu telah menaburkan racun sihir ke dalam nadi kehidupan pesantren. Kiai Hashim menyadari bahwa musuhnya menggunakan strategi pengepungan total. Udara dikirim santet, makanan dirusak, air diracuni. Tujuannya adalah mematahkan mental. Ambilkan saya satu ember air dari sumur ini, perintah beliau. Seorang santri menimba dengan tangan gemetar. Air merah itu diangkat. Kiai Hashim mencelupkan jari telunjuk kanannya ke dalam air. Beliau tidak membaca mantra aneh-aneh. Beliau hanya membaca sholawat neria dengan penuh khidmat. Lalu disambung dengan doa Nabi Ayub ketika ditimpa penyakit. Ani masaniat duru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Ajaib. Perlahan tapi pasti, warna merah di air ember itu memudar. Partikel-partikel kotoran mengendap ke dasar, dan air kembali jernih. Bau anyir berganti menjadi wangi air tanah yang segar. Tuangkan kembali air ini ke dalam sumur, perintah Kiai Hashim. Begitu air yang sudah didoakan itu tumpah kembali ke dalam sumur, terdengar suara ledakan kecil dari dalam lubang sumur. Boom! Seperti ada sesuatu yang pecah di dasar sana. Asap hitam tipis mengepul keluar dari bibir sumur, lalu hilang disapu angin. Air sumur kembali suci. Kiai Hashim berbalik menghadap para santri yang berkerumun. Tatapan beliau tajam menyapu satu persatu wajah murid-muridnya. Anak-anakku, ucap beliau lantang. Mereka ingin kita takut. Mereka ingin kita bubar. Mereka menggunakan setan
jin dan demit untuk mengusir kita dari tanah perjuangan ini. Apakah kalian akan lari? Tidak, jawab para santri serempak. Meski suara mereka masih menyisakan getar ketakutan. Jika kalian takut pada hantu, bagaimana kalian akan berani melawan penjajah yang membawa meriam? Ini adalah latihan mental kalian. Mulai hari ini, kita lipat gandakan wirid. Kita jadikan tebuireng lautan zikir yang akan membakar setiap jin kafir yang berani melintas. Semangat para santri bangkit kembali. Namun, Kiai Hashim tahu, Kilopati tidak akan berhenti. Malam harinya, serangan gelombang kedua datang dengan wujud yang lebih kasat mata. Saat para santri sedang melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid, tiba-tiba ribuan burung gagak hitam, entah dari mana, datang mengepung langit-langit masjid. Suara koak mereka memekakan telinga, menenggelamkan suara imam. Burung-burung itu menabrakkan diri ke atap seng masjid, menimbulkan suara gaduh seperti hujan batu. Beberapa ekor gagak berhasil masuk lewat ventilasi udara. Mereka terbang berputar-putar di dalam masjid, menyambar peci para santri, mencakar wajah, dan menjatuhkan kotoran di atas sajadah. Kehusyukan salat buyar. Di barisan paling belakang, seorang santri tiba-tiba tertawa terkekeh-kekeh dengan suara yang bukan miliknya. Suaranya berat dan menyeramkan. Haha, percuma kalian komat kamit. Darah kalian halal bagiku, teriak santri yang kerasukan itu. Ia melompat dengan gerakan tak wajar, merangkak di dinding masjid seperti seekor cicak raksasa. Matanya memancarkan warna merah menyala, menatap ke arah Kiai Hashim yang sedang menjadi imam. Kiai Hashim tidak membatalkan salatnya. Beliau mengeraskan bacaan surat Al-Fatihahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertarungan fisik dan batin di dalam rumah Allah itu baru saja dimulai. Sang Hadam, penjaga gaib, kiriman Kilopati telah berhasil merasuki raga santri dan kini bersiap menyerang sang kiai dari jarak dekat. Suasana di dalam masjid Tebuireng malam itu berubah menjadi arena pertarungan dimensi yang mengerikan. Ribuan burung gagak di luar sana masih terus menabrakkan diri ke atap seng masjid, menciptakan hiruk-pikuk yang memekakan telinga, seolah-olah hujan batu kerikil sedang mengguyur dari langit. Namun, teror yang lebih nyata ada di dalam ruangan. Santri yang kerasukan itu, sebut saja Kang Dul, kini menempel di dinding masjid bagian atas, tepat di atas mihrab. Dengan posisi merangkak terbalik, layaknya seekor cicak raksasa. Hukum gravitasi seolah tak berlaku baginya. Kepalanya berputar 180 derajat ke belakang, menatap jamaah di bawah dengan mata yang merah menyala. Lidahnya menjulur panjang, menjilati bibir yang menghitam. Hahaha, Kiai Hashim, Kiai Hashim. Suaranya menggema, parau dan berat, seakan berasal dari liang lahat yang dalam. Aku diutus untuk mengambil jantungmu. Pasukan Brojokolo tidak akan pulang sebelum Tebuireng menjadi karang abang lautan api. Para santri di barisan depan mundur dengan wajah pucat. Beberapa santri kecil menangis ketakutan, bersembunyi di balik punggung santri senior. Namun, Kiai Hashim Asy'ari tetap berdiri tegak di tempat imamnya. Beliau tidak membatalkan sholat, namun beliau mempercepat gerakannya dengan tenang, menyempurnakan rakaat terakhir, hingga salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu salam diucapkan, Kiai Hashim membalikkan badan. Wajah beliau tenang setenang telaga, kontras dengan kekacauan di sekelilingnya. Beliau menatap sosok Kang Dul yang menempel di dinding atas itu. Tidak ada amarah di wajah sang kiai, hanya ada izah kewibawaan yang memancar kuat. Turunlah, wahai makhluk Allah, ucap Kiai Hashim lembut, namun suaranya menggetarkan dada setiap orang yang mendengarnya. Ini rumah Allah, tidak pantas engkau membuat keributan di sini. Kembalilah ke tempat asalmu sebelum engkau terbakar oleh cahayanya. Sosok itu menyeringai, memamerkan gigi-giginya yang tampak runcing. Aku tidak takut. Tuanku Kilopati memberiku makan darah segar. Kau hanya orang tua dengan tongkat kayu. Tiba-tiba, makhluk dalam tubuh Kang Dul itu melompat dari ketinggian 4 meter. Menerjang lurus ke arah Kiai Hashim dengan cakar tangan yang menegang, siap mencabik leher. Para santri berteriak histeris. Kiai, awas. Kiai Hashim tidak menghindar, tidak pula menangkis dengan jurus silat. Beliau hanya mengangkat tangan kanannya,
Telapak tangan terbuka menghadap ke arah serangan itu. Dan dengan hentakan napas yang terukur, beliau berteriak satu kata. Ki-if. Berhentilah. Seketika itu juga, tubuh Kang Dul terpental seolah menabrak tembok baja tak kasat mata di udara. Brak, ia jatuh terjerembab di lantai karpet, berguling-guling kepanasan. Makhluk di dalamnya menjerit-jerit kesakitan, seolah kulitnya sedang disayat-sayat sembilu. Kiai Hashim mendekat. Beliau memegang ubun-ubun Kang Dul dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang tasbih. Beliau mendekatkan mulutnya ke telinga santri itu, lalu membacakan ayat kursi dengan nada yang berbeda kali ini, dengan intonasi hizib, yang penuh penekanan pada asma Allah. Ya Hayu, Ya Qayyum. Setiap kali lafaz Allah disebut, tubuh Kang Dul mengejang hebat. Asap hitam pekat berbau belerang keluar dari mulut, hidung, dan telinganya. Suara geraman makhluk itu perlahan berubah menjadi rintihan ampun. Ampun, panas, panas, keluar. Atau aku bacakan surat Asy-Syafat yang akan menghanguskanmu selamanya, ancam Kiai Hashim. Iya, aku keluar. Dengan satu hentakan terakhir, Kang Dul memuntahkan cairan hijau kental. Tubuhnya lemas seketika, jatuh pingsan dalam pelukan santri-santri lain yang segera menolongnya. Bersamaan dengan keluarnya jin itu, suara koak ribuan gagak di luar masjid mendadak senyap. Burung-burung hitam itu terbang bubar, ketakutan, seolah ada elang raksasa yang mengusir mereka. Langit tebu ireng kembali sunyi. Preng, gelas anggur di tangan Mayor van der Huis pecah berkeping-keping karena ia remas saking marahnya. Di hadapannya, Kilopati sedang muntah darah hebat. Darah segar membasahi lantai marmer, mahal buatan Italia milik sang mayor. Dukun sakti itu kejang-kejang. Kulitnya melepuh seperti baru saja disiram air mendidih. Dasar penipu, bentak van der Huis, sambil menodongkan pistol lugernya ke kepala Kilo. Pati, kau bilang ilmumu tak tertandingi. Kau bilang malam ini Tebu Ireng akan hancur. Tapi lihat dirimu. Seperti anjing sakit. Kilopati mengangkat tangannya yang gemetar, memohon ampun. Napasnya tersengal-sengal. Ampun, Tuan Mayor. Uhuk, orang tua itu. Dia dijaga malaikat. Jin korinku terbakar. Dia punya isim ajam, nama Tuhan yang agung. Aku tidak peduli dengan Tuhanmu atau Tuhannya, teriak van der Huis. Frustrasi. Aku bayar kau untuk membunuh, bukan untuk memberi kuliah agama. Apakah tidak ada cara lain? Jika sihirmu gagal lagi, peluru ini yang akan menembus kepalamu. Kilopati menyeka darah di bibirnya. Matanya menyiratkan dendam kesumat. Ia merasa dipermalukan. Belum pernah ada manusia yang bisa memukul balik ilmunya sekeras ini. Harga dirinya sebagai dukun paling ditakuti di Jawa Timur tercoreng. Masih ada satu cara. Tuan, desis Kilopati. Suaranya mengandung racun. Santet Brojokolo mungkin bisa ditangkis karena ia menyerang lewat angin. Tapi kali ini, aku akan mengirim Banaspati, bola api dari neraka. Ia tidak akan menyerang orangnya, tapi akan membakar tempatnya. Kita bakar pesantren itu beserta kitab-kitabnya. Jika kitabnya hangus, ilmunya hilang. Jika asramanya terbakar, santrinya bubar. Van der Hu menurunkan pistolnya perlahan. Ide membakar pesantren terdengar menarik. Itu akan terlihat seperti kecelakaan atau sabotase biasa. Meminimalisir tuduhan mistis. Lakukan, tapi ingat, ini kesempatan terakhirmu. Bakar tempat itu sampai jadi abu malam ini juga. Kilopati mengangguk. Ia merogoh kantong kumalnya, mengeluarkan sebuah tengkorak bayi yang sudah dikeringkan dan direndam minyak misik hitam. Ia mulai merapalkan mantra pemanggil api. Kulhu Geni, Sirno Manjing Enjero, Dadi Geni Neroko. Kiai Hashim belum tidur. Beliau duduk di beranda masjid, dikelilingi oleh para santri senior dan beberapa kiai sepuh yang datang membantu. Suasana masih tegang pasca kejadian di masjid tadi. Kang Dul sudah sadar, meski masih lemah. Sedang dirawat di bilik kesehatan. Kiai? Tanya Solikin dengan nada khawatir. Apakah serangan ini sudah berakhir? Kiai Hashim menatap langit yang gelap gulita. Angin malam berhembus panas, membawa aroma gosong. Firasat beliau kembali memberi sinyal bahaya. Kali ini bukan dingin, tapi panas.
sangat panas. Belum. Solikin, mereka baru saja marah. Dan kemarahan orang yang bersekutu dengan setan biasanya membabi buta. Jawab Kiai Hashim, perintahkan santri untuk menjaga perpustakaan dan gudang kitab. Siapkan air dan pasir dalam ember di setiap sudut pesantren. Maksud Kiai akan ada kebakaran. Belum sempat Kiai Hashim menjawab, terdengar teriakan dari santri yang berjaga di menara masjid. Api! Ada bola api di langit. Semua orang mendongak. Di langit selatan terlihat sebuah bola api sebesar kerbau jantan melayang dengan kecepatan tinggi menuju kompleks pesantren. Bola api itu bukan api biasa. Warnanya merah kebiruan, berputar-putar, dan di tengah kobaran api itu terlihat samar-samar wujud wajah menyeringai yang mengerikan. Itu adalah Banaspati, hantu elemen api yang paling ganas di tanah Jawa. Bola api itu tidak mengarah ke dalam Kiai Hashim, melainkan menukik tajam menuju gedung perpustakaan, tempat ribuan kitab kuning langka dan manuskrip kuno disimpan. Harta karun ilmu pengetahuan Islam di Nusantara terancam musnah. Banaspati, lari. Serem teriak para santri panik. Bola api itu menghantam atap sirap perpustakaan. BLARR. Ledakan api menyembur ke segala arah. Atap kayu yang kering langsung tersulut. Api yang dibawa Banaspati bukanlah api biasa. Air biasa tidak akan memadamkannya. Justru membuatnya semakin besar, seperti disiram bensin. Para santri yang menyiramkan air dari ember berteriak kaget. Karena air itu justru mendesis dan menguap seketika sebelum menyentuh api. Kobaran api mulai membesar, menjilat dinding-dinding kayu. Asap hitam membumbung tinggi, bayangan kehancuran Tebuireng tampak di depan mata. Kiai Hashim berdiri dari duduknya. Beliau mengambil tongkat kayunya. Wajah beliau merah padam. Bukan karena pantulan api, melainkan karena girah semangat untuk mempertahankan ilmu Allah. Minggir, seru Kiai Hashim membelah kerumunan santri yang panik. Beliau berjalan mendekat ke arah gedung perpustakaan yang sedang dilalap api gaib itu. Panasnya luar biasa, membuat kulit terasa perih dari jarak 10 meter. Namun Kiai Hashim terus maju hingga jarak yang sangat dekat. Beliau menancapkan tongkatnya ke tanah dengan keras. Beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, layaknya sedang berdoa meminta hujan dalam syalat istiqoh. Namun kali ini doanya spesifik untuk memadamkan api neraka dunia ini. Kiai Hashim membaca doa Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud. Kulna, ya narukuni, bardan, wassalaman, ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, jadilah dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Lalu beliau menyambungnya dengan hizib autad, dengan suara lantang yang mengalahkan gemuruh api. Kemudian, Kiai Hashim mengambil segenggam pasir dari tanah tempat beliau berdiri. Beliau meniup pasir itu dengan bacaan doa tersebut, lalu melemparkannya ke arah bola api Banaspati yang sedang menari-nari di atas atap. Bismillahi Allahu Akbar, hancurlah engkau dengan izin Allah. Pasir yang dilempar, Kiai Hashim seolah berubah menjadi ribuan butiran es saat menyentuh kobaran api. Sas, sas, sas. Terdengar suara jeritan melengking yang menyayat hati dari dalam api itu. Suara Banaspati yang kesakitan. Api yang tadinya berkobar liar, tiba-tiba menyusut drastis seolah terhisap ke dalam dimensi lain. Warna merahnya memudar, menjadi asap putih. Dalam hitungan detik, api gaib itu padam total, hanya menyisakan atap yang sedikit gosong. Namun, struktur bangunan masih utuh. Kitab-kitab selamat. Perpustakaan selamat. Di tengah kepulan asap sisa kebakaran, sesosok benda jatuh dari atap ke tanah. Gedebuk, para santri memberanikan diri mendekat dengan obor. Di tanah, tergeletak sebuah tengkorak kecil yang hangus dan retak terbelah dua. Itulah media santet yang dikirim Ki Lopati. Hancur berkeping-keping oleh kekuatan doa sang kiai. Kiai Hashim menghela napas panjang, menyeka keringat di dahinya. Beliau berbalik, menatap santri-santrinya yang masih terpukau. Jangan takjub pada saya, tegur Kiai Hashim lembut. Takjublah pada Al-Quran. Api Namrud saja tunduk pada perintah Allah, apalagi cuma api mainan dukun. Namun, di balik kemenangan malam itu, Kiai Hashim tahu bahwa musuhnya di Surabaya
semakin nekat. Dan benar saja, kegagalan Banaspati membuat Mayor van der Huys mengambil keputusan fatal. "Cukup main-main dengan hantunya," teriak van der Huys di kantornya saat mendengar laporan kegagalan itu di pagi buta. "Persiapkan pasukan Marsose. Siapkan truk. Besok kita ke Jombang. Jika sihir tidak mempan, kita lihat apakah daging tuanya mempan ditembus peluru timah. Perang gaib akan segera berubah menjadi perang fisik yang berdarah." Matahari tepat di atas kepala, membakar debu jalanan Jombang, menjadi uap panas yang menyesakkan. Namun, panasnya matahari tak sebanding dengan panasnya suasana hati Mayor van der Huys, iring-iringan 3 truk militer. GMC berisi 1 peleton pasukan Marsose, pasukan elit kolonial yang terkenal bengis, meraung membelah jalan desa menuju Tebu Wireng. Di dalam jeep komando paling depan, van der Huys duduk dengan wajah kaku. Di sampingnya, Kilopati duduk terdiam, matanya terpejam, mulutnya komat kamit. Dukun itu tidak lagi terlihat angkuh. Wajahnya pucat, ada ketakutan yang coba ia sembunyikan. Ia tahu, membawa perang ini kerana fisik adalah tindakan putus asa. Tapi ia tak punya pilihan. "Ingat," desis van der Huys sambil mengokang pistol lugernya. "Begitu sampai di gerbang, tembak siapa saja yang menghalangi. Jangan pedulikan jubah atau peci. Kita akan seret orang tua itu, hidup atau mati." "Tunggu Tuan," cegah Kilopati. Tiba-tiba membuka mata. Napasnya tertahan. "Ada yang aneh." "Apa lagi?" "Hantu lagi," bentak van der Huys. "Bukan." Pagar gaibnya berubah. Energinya bukan lagi menolak, tapi menyesatkan. Di halaman pesantren Tebu Ireng, Kiai Hasyim Asy'ari berdiri tegak di bawah tiang bendera. Di belakangnya, ratusan santri berdiri dalam formasi syaf yang rapi, seolah hendak mendirikan salat, bukan hendak berperang. Mereka tidak memegang bambu runcing atau parang. Tangan mereka kosong, hanya tasbih yang melilit di jari. "Anak-anakku," suara Kiai Hasyim tenang namun bertenaga. "Tamu yang datang kali ini membawa besi dan timah panas. Mereka mengandalkan teknologi dan kekejaman. Tapi ingat, besi itu milik Allah. Api mesiu itu milik Allah. Jika Allah tidak mengizinkan besi itu meletus, maka ia hanya akan menjadi rongsokan." "Apa yang harus kami lakukan, Kiai?" tanya Solikin. Keringat dingin membasahi punggungnya, melihat debu iring-iringan truk yang semakin dekat. "Pejamkan mata kalian. Bayangkan kalian sedang berada di tengah hutan belantara yang luas, atau di tengah samudra yang tak bertepi. Baca, Ya Hayu, Ya Qayyum, Ya Latif. Zikirkan asma Allah yang maha lembut, namun maha menyesatkan pandangan orang kafir." Kiai Hasyim kemudian mengambil segenggam kerikil dari tanah. Beliau membacakan surat Yasin, ayat 9. "Wajalna min baini aidihim sado, wa min khalfihim sadan fa'aghshaynahum fahum la yubsir." Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat. Ketika truk pertama pasukan Belanda berjarak 50 meter dari gerbang pesantren, Kiai Hasyim melempar kerikil itu ke udara. "Berhenti!" teriak sopir truk paling depan sambil menginjak rem mendadak. Ciit! Truk berhenti, membuat pasukan di bak belakang terpelanting. Van der Huys di jeep belakang nyaris menabrak. Ia melompat turun dengan berang. "Kenapa berhenti bodoh? Maju! Gerbangnya ada di depan!" teriak Mayor Belanda itu. Namun, pemandangan yang dilihat oleh para prajurit Marsose itu sungguh di luar nalar. Di mata mereka, gerbang pesantren Tebu Ireng yang terbuat dari kayu jati itu lenyap. Sebagai gantinya, mereka melihat hutan bambu berduri yang sangat lebat dan gelap. Jalan desa yang beraspal kasar itu tiba-tiba buntu, terputus oleh jurang yang sangat dalam dengan sungai berarus deras di bawahnya. Pesantren itu hilang dari pandangan, berganti menjadi belantara angker yang dipenuhi suara auman harimau. "Tuan Mayor, jalan putus, ada hutan di depan, kita tersesat," lapor Komandan Regu dengan wajah bingung. Ia mengucek matanya berkali-kali, tapi pemandangan itu tetap sama. "Gila, kalian semua mabuk?" Van der Huys maju ke depan. Anehnya, bagi Van der Huys, ia masih melihat gerbang pesantren itu dengan jelas.
Ia melihat Kiai Hashim berdiri di sana. Tapi bagi anak buahnya, tempat itu adalah hutan dan jurang. Ini adalah sirep halimunan, ilmu pengaburan pandangan tingkat tinggi yang dipancarkan melalui karomah doa para santri. Itu ilusi. Maju, tembak ke arah depan, perintah Van der Huijs, sambil menunjuk ke arah Kiai Hashim. Para prajurit ragu, bagaimana mereka bisa menembak ke arah hutan kosong. Tapi karena takut pada komandannya, mereka mengangkat senapan Lee Enfield mereka. Mereka membidik ke arah yang ditunjuk. Meski di mata mereka, mereka sedang membidik pohon besar. Tembak, para prajurit menarik pelatuk. Klik, klik, klik. Hening, tidak ada ledakan. Tidak ada peluru yang melesat. Wajah para prajurit berubah pucat. Mereka mengokang senjata lagi. Memeriksa magasin, peluru penuh. Mekanisme senjata normal. Mereka mencoba menarik pelatuk lagi. Klik. Senapan-senapan canggih buatan Eropa itu mendadak macet total. Besi pelatuknya seolah dilas mati. Tidak bisa bergerak sedikit pun. Bahkan senapan mesin ringan Bren yang dipasang di atas truk pun macet. Sihir. Bisik salah satu prajurit pribumi yang ikut dalam pasukan itu. Lututnya gemetar. Ini wilayah keramat. Senjata tidak mau menyalak. Kilopati yang duduk di jeep hanya bisa menunduk dalam-dalam. Ia melihat fenomena itu dengan mata batinnya. Ia melihat ribuan sosok putih tinggi besar, seperti pasukan jubah putih, berdiri memegang laras senapan para tentara itu, menahannya agar tidak meletus. Itu adalah khodam penjaga ayat-ayat Allah yang sedang dibaca ribuan santri. Van der Huijs murka. Ia mencabut pistol Lugernya sendiri. Pengecut, biar aku yang habisi. Ia mengarahkan pistolnya lurus ke dada Kiai Hashim yang berdiri tenang sekitar 30 meter di depannya. Tangan mayor itu stabil. Ia seorang penembak jitu. Dor. Pistol meletus. Suaranya memecah keheningan siang itu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat jantung Van der Huijs seakan berhenti berdetak. Peluru itu melesat cepat, namun ketika sampai jarak 1 meter di depan wajah Kiai Hashim, peluru itu berhenti di udara, seolah menabrak dinding kaca yang sangat tebal. Peluru itu berputar pelan di udara sesaat, kehilangan momentum, lalu jatuh ke tanah dengan bunyi ting yang renyah. Kiai Hashim tidak berkedip. Beliau tersenyum tipis, lalu mengangkat jari telunjuknya ke arah langit. Tiba-tiba, langit yang cerah berubah gelap. Angin puting beliung kecil terbentuk di halaman pesantren. Berputar semakin besar, menerbangkan debu dan daun kering. Angin itu bergerak menuju pasukan Belanda. Mundur, mundur, teriak para prajurit histeris. Ilusi hutan berduri di mata mereka, kini seolah hidup. Akar-akarnya bergerak hendak membelit kaki mereka. Ditambah angin ribut yang menerjang, mental pasukan elit itu runtuh seketika. Sopir truk membanting setir, memutar balik kendaraan dengan panik, nyaris menabrak pohon. Pasukan lari tunggang langgang, melupakan disiplin militer mereka. Van der Huijs berdiri terpaku, pistolnya terlepas dari tangan. Ia menatap Kiai Hashim dengan tatapan ngeri. Ia baru sadar, ia tidak sedang melawan manusia. Ia sedang melawan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh akademi militer manapun. Kilopati menarik lengan baju Van der Huijs. Ayo tuan, kita harus pergi sebelum angin itu mencabik-cabik kita. Van der Huijs akhirnya lari, melompat ke dalam jeep yang tancap gas, meninggalkan debu kekalahan. Di halaman pesantren, setelah deru truk menghilang, Kiai Hashim menurunkan tangannya. Angin ribut mereda, langit kembali cerah. Tubuh Kiai Hashim limbung, hampir jatuh. Namun segera ditangkap oleh Solikin. "Kiai, saya tidak apa-apa," ucap Kiai Hashim lirih. Napasnya berat, mengeluarkan energi spiritual sebesar itu, menguras tenaga fisiknya. Hanya sedikit lelah. Alhamdulillah, Allah menyelamatkan darah santri dari tumpah hari ini. Solikin memungut peluru penyok yang tadi jatuh di depan gurunya. Peluru itu masih terasa panas. Mereka sudah kalah telak, Kiai. Mereka pasti jera. Kiai Hashim menggeleng lemah. Matanya menatap ke arah jalan tempat musuh menghilang. Belanda mungkin takut, tapi dukun itu, aku melihat dendam di matanya.
yang semakin hitam. Dia sudah dipermalukan habis-habisan. Dia akan melakukan hal nekat yang dilarang oleh hukum alam sekalipun. Apa itu Kiai? Tumbal nyawa, bisik Kiai Hashim. Dia akan mengorbankan nyawa manusia untuk memanggil Raja Jin dari Laut Selatan. Persiapkan diri kalian, perang sesungguhnya baru akan dimulai nanti malam. Sementara itu, di sebuah hutan jati yang sepi, jauh dari markas PDJ berhenti. Van der Waals memukul setir dengan frustrasi. Ia terengah-engah. Keringat dingin membasahi seragamnya. Kilopati turun dari mobil. Wajahnya tidak lagi menyiratkan ketakutan, melainkan kegilaan. Ia mengambil sebuah keris kecil berlekuk 7 dari balik bajunya. Matanya menatap tajam ke arah Van der Waals. "Apa yang kau lihat?" bentak Van der Waals. "Tuan Mayor." Suara Kilopati berubah dingin dan datar. "Semua ilmuku mental. Pasukanmu lari seperti ayam. Kita tidak bisa menang dengan cara biasa. Lalu apa? Kita menyerah?" "Tidak. Ada satu ritual kuno. Ritual Sumpah Batara Karang. Ritual ini butuh tumbal nyawa seorang pemimpin yang memiliki darah biru atau kekuasaan untuk ditukar dengan kekuatan yang bisa meruntuhkan gunung." Van der Waals mengernyit. "Siapa yang mau kau tumbalkan?" Kilopati tersenyum menyeringai. "Aku butuh darah orang yang penuh amarah dan kekuasaan. Seperti Tuan." Sebelum Van der Waals sempat meraih pistol cadangannya, Kilopati sudah menerjang, bukan dengan fisik, tapi dengan hembusan serbuk hitam ke wajah sang mayor. Van der Waals terbatuk, matanya melotot, tubuhnya kaku seperti patung. "Maafkan saya, Tuan, tapi ambisimu akan menjadi bahan bakar yang sempurna untuk menghancurkan Hashim Asyari," bisik dukun itu, sambil menyeret tubuh kaku sang mayor ke dalam semak-semak belukar, menuju sebuah punden keramat di tengah hutan. Kilopati telah memilih jalan sesat paling ujung. Ia akan menumbalkan nyawa sekutunya sendiri, demi membangkitkan Raja Jin Tanah Jawa untuk pertempuran terakhir. Langit sore yang seharusnya jingga, berubah menjadi warna memar yang mengerikan. Ungu gelap bercampur abu-abu. Di tengah hutan jati yang sunyi, jauh dari pemukiman manusia, Kilopati sedang menyelesaikan ritual terlarangnya. Mayor Van der Waals terikat kencang pada sebuah batu andesit besar yang berlumut sebuah punden kuno peninggalan era Majapahit yang sudah lama dilupakan. Tubuh perwira Belanda itu kaku, lumpuh total akibat serbuk mantra yang ditiupkan sang dukun. Namun matanya terbuka lebar, menatap langit dengan teror yang tak terlukiskan. Ia sadar sepenuhnya, namun tak mampu menggerakkan satu jari pun. Ia ingin berteriak, memaki, atau memohon, tetapi pita suaranya terkunci rapat. Di sekeliling batu itu, 7 obor minyak lemak babi menyala dengan api berwarna biru. Kilopati menari-nari seperti orang gila. Tubuhnya dilumuri lumpur hitam dan darah ayam cemani. Di tangannya, keris berlekuk 7 yang bernama Kiai Setan Kober terhunus, berkilat-kilat memantulkan cahaya obor. "Belanda bodoh," bisik Kilopati sambil mengelus pipi Van der Waals dengan sisi keris yang dingin. "Kau pikir emas dan jabatanmu berharga di sini? Di dunia gaib, hanya ada satu mata uang, nyawa dan nyawamu. Nyawa seorang pemimpin yang penuh kesombongan adalah bayaran paling mahal untuk membangunkan sang raja." Van der Waals hanya bisa melotot. Air mata ketakutan mengalir dari sudut matanya. Ia melihat bayangan kematian di depan mata. Ia menyesal telah bersekutu dengan iblis. Namun, penyesalan itu terlambat. Kilopati mengangkat kerisnya tinggi-tinggi. Langit bergemuruh, kilat menyambar tanpa hujan. "Hong Wilaheng, Ingsun amatah aji. Niat Ingsun ngundang Bopo Angkoso Ibu Pertiwi, tumbal nyowo ganti perkoro. Tangi, tangi, Ratu Buto, alas roban, JLAB." Keris itu menghunjam tepat ke jantung Van der Waals. Tubuh sang mayor mengejang hebat untuk terakhir kalinya, lalu diam. Darah segar mengucur deras, mengalir mengikuti parit-parit kecil yang dipahat di batu punden itu, merembes masuk ke dalam tanah. Bumi bergetar, hutan jati berguncang, seolah diguncang gempa berkekuatan besar. Dari dalam tanah yang basah oleh darah itu, muncul asap hitam pekat yang bergulung-gulung. Asap itu memadat, membesar,
dan membentuk wujud raksasa setinggi pohon kelapa. Makhluk itu berkulit hijau bersisik, bermata satu di tengah dahi yang menyala, merah seperti bara api, dan bertaring panjang, mencuat keluar. Inilah Buto Ijo alas Roban. Makhluk purba yang telah tertidur ratusan tahun, kini bangkit karena tumbal darah seorang penjajah. Auranya begitu pekat dan jahat, hingga burung-burung yang terbang di atas hutan itu jatuh mati seketika. Siapa yang membangunkanku? Suara makhluk itu menggelegar seperti guruh, membuat Kilopati sendiri gemetar ketakutan, meski ia yang memanggilnya. Hamba, Gusti, sembah Kilopati. Bersujud mencium tanah, hamba persembahkan darah penguasa asing ini untuk Gusti. Sebagai gantinya, hamba mohon, hancurkan Tebu Ireng, hancurkan Hashim Asyari. Makhluk raksasa itu menggeram, menghirup aroma darah Van der Huys dengan rakus. Darahnya manis, penuh dosa dan ambisi. Aku terima permintaanmu. Raksasa itu melangkah, setiap hentakan kakinya membuat tanah bergetar bum, bum, bum. Ia berjalan menuju arah selatan, menuju Tebu Ireng. Pohon-pohon jati yang menghalangi jalannya tumbang seperti ranting kering. Pesantren Tebu Ireng. Menjelang maghrib, Kiai Hashim Asyari sedang mengambil wudhu ketika beliau merasakan air di kolam bergetar aneh. Riak air itu membentuk pola lingkaran yang tak beraturan. Jantung beliau berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena sinyal bahaya yang amat sangat kuat. Firasat beliau mengatakan bahwa perisai yang selama ini melindungi Tebu Ireng akan menghadapi benturan terkerasnya. Solikin, bunyikan kentongan, kumpulkan semua santri di halaman masjid. Sekarang juga, teriak Kiai Hashim. Melupakan handuknya, air wudhu masih menetes di wajahnya yang tegang. Suara kentongan talu bertalu-talu dengan irama bahaya memecah keheningan senja. Ratusan santri berlarian keluar asrama. Mereka melihat Kiai Hashim sudah berdiri di mimbar halaman dengan jubah putih dan sorban hijau. Anak-anakku, suara Kiai Hashim berat. Musuh kita sudah melampaui batas kemanusiaan. Mereka telah menumpahkan darah manusia untuk memanggil kekuatan iblis. Malam ini, langit Tebu Ireng akan gelap. Jangan ada yang lari. Jika kita mati malam ini, kita mati syahid mempertahankan agama. Langit di utara pesantren tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat, seolah ada badai topan yang mendekat dengan cepat. Namun anehnya, di tengah kegelapan itu, terlihat dua titik merah menyala di ketinggian pohon kelapa, bergerak mendekat. Suara langkah kaki raksasa terdengar semakin jelas. Dum, dum, dum. Tanah Tebu Ireng berguncang. Kaca-kaca jendela asrama retak. Beberapa santri kecil menangis ketakutan. Rapatkan barisan, perintah Kiai Hashim. Bentuk lingkaran, berlapis, 7. Yang hafal Al-Quran di lingkaran paling luar, yang ahli tirakat di lingkaran tengah. Kita baca, Hizib, Nasyir, kita minta pertolongan Allah untuk menghancurkan kaum yang zalim. Ketika bayangan raksasa Buto Ijo itu muncul di balik pepohonan di luar pagar pesantren, para santri ternganga. Makhluk itu sangat besar, mengerikan, dan membawa gada besi berduri yang menyala. Wajahnya yang bermata satu menatap area pesantren dengan tatapan lapar. HASYY, Y3MMM. Raung makhluk itu, suaranya membuat telinga berdenging sakit. Keluar kau, serahkan nyawamu, atau aku injak semua semut-semut ini. Makhluk itu mengayunkan gada besinya menghantam pagar gaib pesantren. Blar, pagar gaib itu yang sebelumnya mampu menahan santet dan peluru kini retak. Para santri yang berada di barisan terdepan terpental, mundur seolah didorong angin topan. Muntah, darah massal terjadi. Kekuatan makhluk ini jauh di atas jin Korin atau Banaspati sebelumnya. Ini adalah Raja Jin wilayah hutan tua yang kekuatannya disokong oleh tumbal darah. Kiai Hashim maju ke depan, melangkah keluar dari lingkaran perlindungan santri. Beliau berdiri sendirian, berhadapan dengan raksasa itu. Tubuh beliau tampak sangat kecil dibandingkan sang raksasa, seperti semut melawan gajah. Wahai makhluk tanah, seru Kiai Hashim lantang, menunjuk wajah raksasa itu dengan tongkatnya. Engkau makhluk Allah. Aku juga makhluk Allah. Tidak ada hak bagimu mengganggu tempat orang-orang yang bersujud. Aku tidak peduli. Aku lapar. Dukun itu menjanjikan darahmu sebagai makanan penutup. Raksasa itu mengangkat kakinya yang besar,
hendak menginjak tubuh Kiai Hashim. Bayangan telapak kaki raksasa menutupi tubuh sang Kiai. Para santri berteriak histeris, "Kiai, awas!" Kiai Hashim tidak bergerak. Beliau memejamkan mata, memusatkan seluruh sur rahasia batin dan ruhaninya. Beliau teringat pada gurunya, Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau teringat pada Rasulullah SAW saat telapak kaki raksasa itu tinggal satu jengkal dari kepala beliau. Kiai Hashim menghentakkan tongkatnya ke tanah. Ya Allah, DUGGG, ajaib. Kaki raksasa itu tertahan di udara. Seolah ada tiang beton tak kasat mata yang menahannya. Makhluk itu meraung kaget, mencoba menekan kakinya lebih kuat, tapi tidak bisa. Tubuh tua Kiai Hashim menjadi sekeras baja, sekokoh gunung Semeru. "Kekuatanmu hanya dari darah bangkai," teriak Kiai Hashim. "Kekuatanku dari zat yang menghidupkan dan mematikan." Kiai Hashim mulai memutar tasbihnya dengan cepat. Mulut beliau merapalkan sholawat asgil. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asgilis jolimin bis jolimin. Ya Allah, sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang-orang zalim. Cahaya putih menyilaukan, memancar dari tubuh Kiai Hashim. Semakin lama semakin besar, hingga membentuk sosok raksasa cahaya yang menyerupai dirinya. Raksasa cahaya manifestasi energi spiritual itu menangkap kaki sang buto ijo dan membantingnya. BRUU KKK. Raksasa hijau itu jatuh terguling di luar pagar pesantren, merobohkan beberapa pohon kelapa. Tanah berguncang hebat, makhluk itu mengerang kesakitan. Kulitnya berasap terkena sentuhan cahaya tadi. Namun, pertarungan belum usai. Kilopati, yang mengendalikan makhluk itu dari jarak jauh lewat meditasi di hutan, tidak mau menyerah. Ia menyayat nadinya sendiri, menambahkan darahnya ke dalam ritual. "Bangun, jangan kalah, habisi dia!" teriak Kilopati gila. Sang buto ijo bangkit kembali dengan mata yang semakin merah. Kini, ia tidak menggunakan fisik. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, dan dari mulutnya menyembur lautan api berwarna hijau beracun. Api itu menyapu ke arah Kiai Hashim dan para santri. Ini bukan api biasa. Ini adalah api wisap, bisa racun. Jika terkena kulit, daging akan meleleh sampai tulang. Kiai Hashim melihat gelombang api hijau itu datang bergulung-gulung, seperti tsunami. Beliau tahu, perisai pribadinya kuat, tapi santri-santrinya di belakang tidak akan selamat. Beliau harus membuat keputusan cepat. Beliau melempar tongkatnya ke depan. Tongkat itu berputar di udara. "Wahai tongkat, jadilah pemisah antara hak dan batil. Sebagaimana tongkat Musa membelah laut." Tongkat itu jatuh menancap di tanah. Seketika, dari titik jatuhnya tongkat, memancar air mancur yang sangat deras, membentuk dinding air raksasa. Api hijau itu menabrak dinding air dan mendesis hebat. Uap panas memenuhi udara, membuat pandangan kabur. Di balik kabut uap itu, Kiai Hashim terbatuk-batuk. Darah segar menetes dari hidungnya. Energi beliau terkuras habis-habisan. Beliau sudah tua, dan melawan entitas sekuat ini sendirian, mulai merusak wadah fisiknya. "Kiai," hidung Kiai berdarah. Pekik Solikin yang nekat maju memapah gurunya. "Jangan pedulikan saya, terus berzikir." "Makhluk itu belum mati," ucap Kiai Hashim tersengal-sengal. Benar saja, dari balik uap, tangan raksasa buto ijo tiba-tiba muncul dan menyambar tubuh Kiai Hashim. Solikin terpental. Kiai Hashim tertangkap dalam genggaman tangan raksasa itu. Beliau diangkat tinggi-tinggi ke udara. "Kenakah orang tua?" tawa makhluk itu menggelegar. "Akan ku remas tubuhmu sampai jadi bubur." Kiai Hashim tergantung di ketinggian 10 meter. Terjepit dalam genggaman tangan monster yang panas dan bau busuk. Tulang rusuk beliau terdengar berkeretak. Para santri menangis histeris, melempari makhluk itu dengan batu yang sia-sia. Dalam kondisi terjepit dan nyaris mati, Kiai Hashim justru tersenyum. Beliau menatap mata satu makhluk itu dengan tatapan kasih sayang, bukan kebencian. "Engkau salah, makhluk kasihan. Engkau pikir tubuhku ini yang kau tangkap? Engkau hanya menangkap bajuku." Sebelum makhluk itu mengerti, Kiai Hashim memejamkan mata dan melakukan rogo sukmo tingkat marifat. Tiba-tiba, langit di atas Tebuireng terbelah. Cahaya keemasan turun, menembus kegelapan malam. Dari cahaya itu, terdengar suara gemuruh ribuan kuda yang berlari.
Kiai Hashim tidak sendirian. Doa-doa para santri telah mengetuk pintu langit. Dan bantuan yang datang bukanlah makhluk sembarangan. Langit di atas Tebu Ireng malam itu seolah terkelupas. Awan hitam pekat yang sebelumnya menyelimuti pesantren terbelah oleh sinar keemasan yang menyilaukan mata. Suara gemuruh yang awalnya terdengar seperti guntur, perlahan berubah menjadi suara derap kaki ribuan kuda yang berlari di atas awan. Buto Ijo alas roban, raksasa hijau yang sedang mencengkeram tubuh Kiai Hashim, mendongak kaget. Mata satunya yang merah menyala, menyipit silau. Ia merasakan hawa panas yang berbeda. Bukan panas api neraka yang biasa ia mainkan, melainkan panas cahaya suci yang membakar kulit dosanya. Siapa itu? Raung raksasa itu. Suaranya bergetar ketakutan. Dari celah cahaya itu, turunlah barisan pasukan tak kasat mata bagi orang awam, namun terlihat jelas oleh para ahli kasyaf. Mereka adalah pasukan berkuda dengan jubah serba putih, sorban hijau, dan pedang bercahaya yang berkilauan. Wajah mereka tidak terlihat jelas, tertutup cadar cahaya. Namun, aura wibawa mereka membuat lutut siapa saja yang melihatnya gemetar. Inilah Rijalul Ghaib, wali-wali Allah yang tersembunyi, yang turun membantu sang kekasih Allah. Salah satu penunggang kuda terdepan, yang memegang panji bertuliskan La ilaha illallah, mengacungkan pedangnya ke arah sang Buto Ijo. Tanpa suara, ia memacu kudanya menukik tajam dari langit. Diikuti ratusan pasukan lainnya. SRASHHH, pedang cahaya itu menebas lengan raksasa yang sedang memegang Kiai Hashim. Tidak ada darah yang keluar, melainkan asap hitam pekat yang berbau bangkai. Lengan hijau bersisik itu putus seketika, larut menjadi debu di udara. ARGG GHHH, jeritan kesakitan Buto Ijo mengguncang bumi Jombang hingga radius 10 km. Tubuh Kiai Hashim terlepas dari genggaman, jatuh melayang dari ketinggian 10 meter. Namun, sebelum tubuh sepuh itu menghantam tanah keras, seolah ada tangan-tangan lembut tak terlihat yang menangkapnya, menurunkannya perlahan bagaikan kapas yang jatuh di atas kasur. Solikin dan para santri berlarian menyongsong tubuh guru mereka. "Kiai, Kiai!" Tangis mereka pecah. Kiai Hashim terbaring lemah di tanah, wajahnya pucat pasi, jubahnya robek-robek. Namun bibirnya tersenyum, matanya menatap ke langit, menyaksikan pertempuran yang belum usai. Di atas sana, pasukan berkuda putih itu mengepung sisa tubuh Buto Ijo. Raksasa itu mencoba melawan dengan menyemburkan api hijaunya, tapi api itu padam seketika saat berbenturan dengan perisai cahaya pasukan langit. Sang pemimpin pasukan berkuda melemparkan sebuah jaring cahaya, seperti jaring laba-laba raksasa yang terbuat dari nur. Jaring itu menyelimuti tubuh Buto Ijo, mengikatnya erat. Semakin raksasa itu meronta, semakin ketat jaring itu mencekik. "Kembalilah ke asalmu, wahai makhluk laknat!" Terdengar suara gema yang memenuhi angkasa. BLARRR. Tubuh raksasa Buto Ijo meledak. Bukan ledakan api, tapi ledakan partikel debu. Sosok mengerikan, setinggi pohon kelapa itu hancur berkeping-keping, lenyap tak berbekas, menyisakan langit malam yang perlahan kembali bersih. Bintang-bintang mulai bermunculan kembali, seolah tersenyum lega. Bersamaan dengan meledaknya Buto Ijo di Tebu Ireng, sebuah malapetaka menimpa sang dalang di hutan jati. Kilopati yang sedang duduk bersila dalam keadaan trans kerasukan, tiba-tiba terlempar ke belakang sejauh 5 meter, menabrak pohon jati, hingga batang pohon itu retak. "Hwkkk!" Dukun itu memuntahkan darah hitam, bercampur potongan daging dari mulutnya. Dadanya terasa seperti dipalu godam raksasa. Tulang rusuknya patah di beberapa bagian. Ini adalah hantaman balik backfire yang fatal. Ketika jin peliharaan dihancurkan secara paksa oleh kekuatan suci, energi kehancurannya akan kembali kepada tuannya dengan kekuatan 2 kali lipat. Tidak mungkin, tidak mungkin. Rintih Kilopati merangkak di tanah dengan sisa tenaganya. Wajahnya yang dulu angker, kini mengerikan, karena kulit wajah sebelah kanannya melepuh hangus. Efek dari terbakarnya wajah Buto Ijo oleh cahaya tadi. Ia meraba dadanya. Di balik bajunya yang compang-camping, kalung jimat andalannya sebuah mustika merah. Delima yang ia dapatkan dari pertapaan 20 tahun, kini retak dan pecah menjadi serbuk. Sumber kekuatannya telah hancur. Mayat Mayor van der Huys,
yang tergeletak di batu punden tampak menyeringai kaku, seolah mengejek kegagalan dukun itu. Kilopati menatap mayat itu dengan benci. Gara-gara kau, darahmu kurang murni. Darahmu, darah penjajah kotor. Umpat Kilopati menyalahkan mayat sang mayor, padahal sejatinya ia kalah oleh kekuatan doa. Dengan tubuh hancur dan tenaga yang nyaris habis, Kilopati menyadari satu hal, ia tidak bisa kembali ke Surabaya. Belanda pasti akan memburunya karena membunuh seorang mayor. Ia juga tidak bisa menyerang Tebu Ireng lagi dengan ilmunya yang sekarang. Ia tersudut. Namun, iblis tidak pernah kehabisan akal licik. Di tengah keputusasaannya, Kilopati teringat sebuah legenda gelap. Di lereng Gunung Kelud, terdapat sebuah candi terlarang yang tertimbun tanah. Tempat bersemayamnya Ratu Kaliamat Sungsang, sebuah entitas kuno yang membenci segala bentuk agama samawi. Aku belum kalah, Hashim, desis Kilopati sambil menyeret kakinya yang pincang. Berjalan tertatih ke arah selatan, menjauhi hutan jati. Aku akan jual sisa jiwaku yang terakhir. Aku akan menjadi wadah bagi iblis itu sendiri. Suasana pesantren tampak seperti rumah sakit darurat. Bau minyak kayu putih dan jamu menguar di udara. Para santri yang terluka akibat serangan energi semalam sedang dirawat. Untungnya, tidak ada korban jiwa, meski banyak yang mengalami syok berat dan luka dalam. Kiai Hashim terbaring di amben tempat tidur kayu di kamarnya. Tubuh beliau dibalut bebat perban tradisional di bagian dada. Tabib pesantren mengatakan 3 tulang rusuk beliau retak akibat cengkeraman raksasa semalam. Di sisi tempat tidur, Nyai Nafikoh, istri beliau, dengan setia menyuapkan bubur halus. Solikin duduk di lantai, menunduk sedih. Sudah, jangan cemberut terus, Le. Suara Kiai Hashim terdengar lemah, parau, namun tetap menyiratkan humor khasnya. Tulang retak ini, tandanya saya masih manusia. Kalau dibanting raksasa saya tidak apa-apa. Nanti malah kalian sembah saya jadi patung. Solikin tersenyum kecut, air matanya masih menggenang. Saya takut sekali semalam, Kiai. Saya pikir. Kamu pikir saya mati? Potong Kiai Hashim. Umur itu di tangan Gusti Allah, bukan di tangan Buto Ijo. Selama Allah masih memberi tugas, tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk pelan. Seorang tamu tak terduga datang. Dia adalah Kapten De Vries, wakil dari Mayor van der Huys, ditemani beberapa tentara Belanda. Namun kali ini, mereka tidak membawa senjata laras panjang. Wajah mereka tampak bingung dan sedikit ketakutan. Nyai Nafikoh segera menutup aurat dan mundur ke belakang. Solikin berdiri siaga, tangannya mengepal. Maaf mengganggu, Tuan Kiai, ucap Kapten De Vries dalam bahasa Melayu kaku. Ia melepas topinya tanda hormat yang jarang dilakukan penjajah. Kami mencari komandan kami, Mayor van der Huys. Beliau hilang sejak kemarin bersama seorang dukun pribumi. Kiai Hashim tersenyum tipis. Beliau meminta Solikin membantunya duduk bersandar. Tuan Kapten, atasan Tuan pergi mencari kekuatan yang tidak seharusnya ia sentuh. Dan hutan jati di perbatasan Mojokerto telah menjadi saksi akhir hidupnya. Kapten De Vries terbelalak. Dari mana Anda tahu? Apa Anda yang membunuhnya? Saya tidak keluar dari kamar ini sejak kemarin, jawab Kiai Hashim tenang. Tapi Tuan bisa mengirim regu pencari ke situs punden tua di hutan jati itu. Tuan akan menemukan jasadnya di sana. Dikhianati oleh sekutunya sendiri. Kapten itu menatap mata Kiai Hashim. Ia mencari kebohongan, tapi hanya menemukan kejujuran yang menenangkan, sekaligus mengintimidasi. Tanpa banyak bicara, Kapten itu mengangguk kaku, lalu pamit mundur. Mereka tidak berani lama-lama di Tebu Ireng. Aura pesantren ini membuat bulu kuduk mereka berdiri. Setelah Belanda pergi, Kiai Hashim memanggil Solikin mendekat. Wajah beliau berubah serius. Solikin, siapkan bekal. Panggil Kang Khoir dan Kang Manaf, 2 santri senior yang jago silat. Mau kemana, Kiai? Kiai masih sakit, protes Solikin. Saya tidak kemana-mana, tapi kalian yang harus pergi, perintah Kiai Hashim. Firasat saya mengatakan, dukun itu belum mati. Dia terluka parah, tapi dia sedang menuju ke tempat yang lebih berbahaya. Gunung Kelud.
Ada apa di sana, Kiai? Ada perjanjian lama yang belum tuntas. Jika dia berhasil sampai ke Candi Sungsang dan membuka segel di sana, dia tidak akan mengirim hantu lagi. Dia akan mengubah manusia menjadi gila dan saling bunuh. Perang, saudara, itu lebih bahaya daripada buto ijo. Kiai Hashim menyerahkan tasbih cendana miliknya kepada Solikin. Bawa ini, kejar dia. Jangan biarkan dia meneteskan darahnya di altar candi itu. Ini bukan lagi soal Tebu Ireng. Ini soal keselamatan tanah Jawa. Solikin menerima tasbih itu dengan tangan gemetar. Ia tahu, tugas ini sangat berat. Ia bukan lagi menghadapi serangan yang datang. Tapi, ia harus memburu sumber kejahatan itu ke sarangnya. Sendiko dawuh, Kiai, kami berangkat sekarang. 3 santri pilihan itu pun bersiap. Mereka tidak membawa senjata tajam, hanya bekal seadanya dan iman di dada. Sementara itu, di kejauhan, Gunung Kelut tampak tertutup awan hitam yang berputar aneh, seolah menunggu kedatangan tamu agung pembawa bencana. Perang belum usai. Ronde kedua berpindah dari pertahanan benteng pesantren menjadi perburuan di alam liar. Hutan di lereng Gunung Kelut terkenal angker. Penduduk setempat menyebutnya Alas Gung Liwang Liwung, hutan belantara yang tak terjamah manusia, di mana pohon-pohon beringin tua tumbuh raksasa dengan akar gantung yang menyerupai rambut raksasa. Udara di sini dingin, berbau belerang, dan sunyi kesunyian yang menekan gendang telinga. 3 sosok santri berjalan cepat menembus semak belukar. Solikin memimpin di depan, memegang tasbih cendana pemberian Kiai Hashim yang dikalungkan di lehernya. Di belakangnya, Kang Hoir dan Kang Manaf, 2 pendekar silat kepercayaan Tebu Ireng, berjalan waspada. Mata mereka menyapu setiap pergerakan di balik pepohonan. Mereka bukan sedang mendaki gunung untuk wisata. Mereka sedang berburu iblis. Kang, bisik Manaf pelan. Tangannya memegang gagang golok yang terselip di pinggang. Perasaanku tidak enak. Hutan ini rasanya seperti sedang mengawasi kita. Solikin berhenti sejenak. Ia memegang butiran tasbih di lehernya. Tasbih itu terasa hangat, bahkan sedikit panas. Kita sudah dekat, ucap Solikin. Jejak energi negatif Ki Lopati sangat pekat di sini. Baunya seperti nanah dan bunga kemboja busuk. Dia lewat jalan ini tidak lama yang lalu. Kang Hoir menunjuk ke tanah. Di atas lumpur basah, terlihat jejak kaki seretan yang aneh. Sebelah kaki menapak normal, sebelah lagi terseret, dan di setiap beberapa langkah, ada tetesan darah hitam yang sudah mengering. Dia terluka parah, tapi tekadnya gila, gumam Hoir. Orang biasa dengan luka bakar seperti itu, pasti sudah mati. Iblis apa yang menopang tubuhnya? Tiba-tiba, suara tawa cekikikan terdengar dari atas pohon. Hihi, suaranya melengking, berpindah-pindah dengan cepat. Bukan satu suara, tapi puluhan. Jangan mendongak, perintah Solikin tegas. Itu peri hutan, penyesat jalan. Kalau kalian tatap matanya, kita akan berputar-putar di sini selamanya. Mereka terus berjalan, menundukkan pandangan, hanya fokus pada jejak darah di tanah. Namun, Ki Lopati tidak sebodoh itu, membiarkan dirinya dikejar tanpa hambatan. Ia telah menebar ranjau haib di sepanjang jalannya. Saat mereka melintasi sebuah pohon randu alas yang besar, tiba-tiba akar-akar pohon itu bergerak hidup, seperti ular piton. Akar-akar itu melesat cepat, hendak membelit kaki ketiga santri tersebut. Awas, teriak Hoir. Dengan refleks seorang pendekar, Hoir dan Manaf melompat salto ke udara. Golok mereka tercabut dalam sekejap. Terang, terang! Golok beradu dengan akar kayu, tapi bunyinya seperti beradu dengan besi. Akar itu keras bukan main. Jangan pakai tenaga kasar, seru Solikin. Ini kayu bertuah. Solikin mengambil segenggam garam asma yang sudah didoakan dari sakunya dan melemparkannya ke pangkal pohon randu itu. Ya Ardu, Ibtali'i, wahai bumi, telanlah. Begitu garam menyentuh pohon, terdengar jeritan melengking dari dalam batang pohon itu. Akar-akar yang tadinya agresif, tiba-tiba layu dan kembali masuk ke dalam tanah. Pohon itu bergetar, daun-daunnya rontok seketika. Ayo lari, jangan berhenti, komando Solikin. Mereka berlari semakin dalam ke jantung hutan. Kabut mulai turun, tebal dan putih, membuat jarak pandang hanya tinggal 2 meter. Sementara itu,
Kilopati akhirnya sampai di tujuannya. Di sebuah lembah tersembunyi yang tertutup tebing curam, terdapat sebuah reruntuhan candi yang aneh. Candi itu tidak menjulang ke atas, melainkan tergali ke bawah, masuk ke perut bumi. Relief-relief di dinding batunya menggambarkan manusia yang disiksa. Kepala di bawah, kaki di atas. Inilah Candi Sungsang, situs pemujaan kuno dari era sebelum masuknya agama besar, tempat para penganut sekte Bhairawa dulu melakukan ritual pengorbanan manusia. Kilopati nyaris tidak berbentuk manusia lagi. Kulitnya melepuh, nanah menetes dari wajahnya. Ia berjalan terpincang-pincang menuruni tangga batu menuju altar utama candi yang gelap dan lembab. "Aku datang," parau suaranya bergema di lorong batu. "Wahai Ratu Kaliamat Sungsang, wahai penguasa kebencian, terimalah wadah ini." Di tengah altar, terdapat sebuah patung Durga yang retak, dikelilingi oleh tengkorak-tengkorak tua. Kilopati tidak membawa tumbal orang lain kali ini. Ia tahu, waktunya sudah habis. Ia menjadikan dirinya sendiri sebagai kunci. Ia duduk bersila di depan patung itu. Ia mengeluarkan pisau belati kecil. Lalu dengan tangan gemetar, ia menyayat lidahnya sendiri. Darah segar menetes ke atas batu altar. Darah itu tidak menggenang, tapi terhisap masuk ke pori-pori batu. Suara gemuruh pelan mulai terdengar dari dalam tanah. Bukan gempa vulkanik, tapi suara sesuatu yang bangun. Langkah Solikin dan kedua rekannya terhenti. Di hadapan mereka, jalan setapak dihadang oleh sekawanan hewan buas. Bukan harimau atau macan tutul biasa, melainkan ajak anjing hutan liar yang berjumlah belasan ekor. Mata anjing-anjing itu menyala merah. Air liur menetes deras dari taring mereka. Ukuran mereka 2 kali lipat anjing biasa. Ini bukan hewan alami. Ini adalah siluman ajak penjaga gerbang Candi Sungsang yang sudah dirasuki hawa jahat Kilopati. "Kang Solikin, sampeyan teruslah maju kejar dukun itu," ucap Kang Hoir sambil memasang kuda-kuda silat pagar nusa. "Urusan anjing-anjing ini biar kami yang selesaikan." "Tapi jumlah mereka banyak, Kang." Solikin ragu. "Percayalah pada kami. Kalau kami mati di sini, itu takdir. Tapi kalau dukun itu berhasil ritual, 1 Jawa Timur yang mati, timpal Kang Manaf mantap." Solikin mengangguk berat. "Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim." Solikin melesat lari menerobos semak samping. Beberapa ekor ajak mencoba mengejarnya, tapi Kang Hoir melompat menghadang, menendang rahang anjing terdepan dengan tendangan memutar yang keras. Buk! Pertarungan sengit pecah. Hoir dan Manaf, 2 santri yang biasanya ramah dan suka bercanda di pondok, kini berubah menjadi harimau petarung. Jurus silat Cimande dan Gasmi yang mereka pelajari di Tebuireng dipadukan dengan zikir. Setiap pukulan mereka dilambari zikir, la haula wala quwata illa billah. Seekor ajak menerkam leher Manaf. Manaf merunduk, lalu menusukkan sikunya ke perut hewan itu. Anjing itu terpental, melolong kesakitan. Tubuhnya berasap saat terkena sentuhan santri yang menjaga wudhu. "Maju kalian semua, wahai anjing neraka," tantang Hoir. Sementara teman-temannya bertaruh nyawa menahan pasukan hewan buas, Solikin berlari sekuat tenaga. Napasnya memburu, dadanya sesak oleh asap belerang yang semakin pekat. Tasbih di lehernya bergetar hebat, seolah-olah ingin lepas. Akhirnya, ia melihatnya. Lembah gelap itu dan reruntuhan candi yang aneh itu. Solikin melihat sosok Kilopati duduk di altar bawah tanah, dikelilingi aura ungu gelap yang berputar-putar seperti tornado mini. "Berhenti!" teriak Solikin dari atas tebing. Kilopati menoleh. Wajahnya mengerikan, separuh hancur, separuh lagi menyeringai dengan ekspresi yang bukan miliknya. Matanya hitam total tanpa bagian putih. "Terlambat, santri kecil, terlambat." Suaranya tumpang tindih dengan suara wanita tua yang berat. "Segel Sungsang sudah terbuka. Kebencian akan menyebar. Orang-orang akan saling bunuh tanpa sebab. Saudara membunuh saudara, tetangga membakar tetangga. Itulah yang kuinginkan." Kilopati menepuk tanah. Boom! Gelombang energi ungu meledak dari altar, menyebar ke segala arah. Solikin terpental jatuh. Gelombang itu bukan fisik, tapi gelombang gendam sukma. Siapapun yang terkena gelombang ini, dalam radius ratusan kilometer,
akan merasakan emosi yang tidak stabil, mudah marah, dan paranoid. Solikin bangkit dengan susah payah, kepalanya pusing. Ia merasa ingin marah, ingin membunuh Kilopati dengan tangannya sendiri. Bisikan-bisikan jahat mulai masuk ke telinganya. Bunuh dia, cincang dia, dia pantas mati. Astagfirullah, astagfirullah. Solikin memukul kepalanya sendiri. Berusaha sadar, ini tipu dayanya. Dia memancing amarahku. Ia teringat pesan Kiai Hashim. Jangan lawan kebencian dengan kebencian, lawan dengan cinta kasih rahmah. Solikin duduk bersila di tepi tebing, menghadap ke arah candi. Ia tidak turun untuk berkelahi fisik. Ia tahu, Kilopati sudah bukan manusia lagi. Melawannya dengan fisik, sama saja bunuh diri. Solikin melepas tasbih Kiai Hashim dari lehernya. Ia memegang tasbih itu dengan kedua tangan, mengangkatnya ke arah langit. Ya Allah, hamba pinjam karomah guru. Hamba mohon turunkan hujan rahmat untuk memadamkan api kebencian ini. Solikin mulai mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan Solikin melengking tinggi, menembus kabut, memantul di dinding-dinding tebing. Di bawah sana, Kilopati atau makhluk yang merasukinya menjerit menutup telinga. Bagi entitas kegelapan di Candi Sungsang, suara azan itu seperti suara besi panas yang ditusukkan ke gendang telinga. Diam-diam kau, teriak makhluk itu. Kilopati mengarahkan tangannya ke atas. Bongkahan batu candi melayang, dilemparkan ke arah Solikin. Solikin tidak beranjak. Ia memejamkan mata, meneruskan azannya. Asyhadu alla ilaha illallah. Batu besar itu melesat ke arah kepala Solikin. Namun, tepat 1 meter sebelum mengenai wajahnya, batu itu pecah berkeping-keping di udara, seolah menabrak perisai suara. Pertarungan frekuensi suara terjadi. Raungan mantra kuno dari dasar candi melawan lantunan panggilan syalat dari atas tebing. Sementara itu, di hutan, Khoir dan Manaf yang sudah kelelahan dan penuh luka cakaran mendengar suara azan itu, semangat mereka bangkit kembali. Anjing-anjing siluman itu tampak gelisah dan ketakutan mendengar suara tersebut. Dengar itu, Manaf, itu suara kemenangan, seru Khoir dengan sisa tenaga terakhir. Mereka melakukan serangan pamungkas, menghabisi sisa-sisa siluman ajag yang mulai mundur ketakutan. Kembali ke Candi Sungsang, azan Solikin sampai pada kalimat Hayya alal falah. Marilah menuju kemenangan. Tubuh Kilopati kejang-kejang, asap hitam keluar deras dari pori-porinya. Patung Durga di belakangnya retak, lalu pecah terbelah 2. Rupanya, wadah fisik Kilopati sudah terlalu rusak. Ia tidak kuat menampung energi besar Ratu Kaliamat Sungsang, sekaligus menahan gempuran energi suci dari azan tersebut. TI, tubuh ini lemah, jerit roh jahat itu. BLERR, tubuh Kilopati meledak dari dalam, bukan ledakan api, tapi ledakan daging dan darah. Roh jahat yang baru setengah bangkit itu kehilangan wadahnya dan tersedot kembali ke dalam perut bumi, menjerit meratapi kegagalan. Hening. Solikin menyelesaikan azannya dengan lirih. Air mata membasahi pipinya. La ilaha illallah. Ia lemas, jatuh terkulai di tanah. Energi jahat di lembah itu perlahan memudar, berganti dengan hawa sejuk pegunungan yang asli. Beberapa saat kemudian, Khoir dan Manaf datang dengan tertatih-tatih. Pakaian mereka robek-robek, tubuh penuh luka, tapi mereka hidup. Mereka menemukan Solikin pingsan di tepi tebing. Di bawah sana, di reruntuhan candi, hanya tersisa bercak darah dan potongan tubuh yang tak dikenali lagi. Kilopati telah musnah oleh ambisinya sendiri. Sudah berakhir? Tanya Manaf, sambil memijat bahu Solikin agar sadar. Solikin membuka mata perlahan. Ia melihat ke bawah. Candi itu tampak sunyi. Aura ungunya hilang, dukunnya sudah hancur. Tapi, Solikin menatap langit yang masih sedikit mendung. Energi kebencian yang sempat dia lepas tadi, sebagian sudah terlanjur menyebar ke udara Jawa Timur. Apa artinya? Artinya, meskipun pemimpinnya mati, benih perpecahan sudah ditebar. Tugas kita selanjutnya bukan melawan dukun, tapi menjaga umat agar tidak gampang diadu domba.
Mereka bertiga berpelukan, bersyukur masih diberi nyawa. Namun, mereka sadar, perang fisik melawan penjajah Belanda mungkin akan semakin berat, karena musuh kini tidak lagi main dukun, tapi akan main politik adu domba Divide et Impera, yang memanfaatkan sisa-sisa energi kebencian ini. Misi di Gunung Kelut selesai, tapi sejarah besar baru akan dimulai. 3 bulan telah berlalu sejak peristiwa mengerikan di lereng Gunung Kelut. Kilopati telah musnah, hancur oleh ambisinya sendiri. Namun, seperti yang diprediksi oleh Solikin, kematian sang dukun bukanlah akhir dari segalanya. Justru, itu adalah pembuka bagi babak baru yang lebih kelam dalam sejarah Tanah Jawa. Pesantren Tebu Ireng tampak tenang di permukaan. Aktivitas mengaji berjalan seperti biasa. Namun, di balik dinding-dinding pesantren, Kiai Hasyim Asy'ari merasakan perubahan atmosfer yang drastis. Jika sebelumnya ancaman datang berupa hantu, bola api, dan penyakit, kini ancaman itu berwujud lain. Ketidakpastian dan kebencian. Pemerintah kolonial Belanda runtuh. Tentara-tentara Marsose yang dulu angkuh, kini lari terbirit-birit atau ditawan. Bendera merah putih biru diturunkan paksa, digantikan oleh bendera putih, dengan bulatan merah di tengahnya. Hinomaru, pasukan Jepang yang menyebut diri mereka saudara tua, datang bak air bah. Awalnya, mereka disambut dengan sorak-sorai rakyat yang lugu, karena propaganda Asia untuk Asia. Namun, Kiai Hasyim tidak pernah tersenyum menyambut mereka. Mata batin beliau melihat sesuatu yang jauh lebih gelap, di balik senyum ramah tentara-tentara bermata sipit itu. "Kiai," lapor Solikin, suatu sore, wajahnya cemas. Di pasar Cukir, orang-orang mulai berkelahi hanya karena masalah sepele. Harga beras naik sedikit, pedagang dibacok, tetangga saling curiga menjadi mata-mata. "Benar kata jenengan, racun Kilopati yang menyebar lewat udara itu merusak akal sehat orang-orang." Kiai Hasyim mengelus janggutnya yang memutih. Tatapan beliau menerawang jauh. "Itu bukan hanya sisa sihir, Solikin, itu adalah sifat dasar manusia yang sedang diuji oleh zaman edan. Saudara tua yang datang ini membawa dewa baru. Mereka membawa Amaterasu, dan benturan akidah ini akan lebih keras daripada benturan santet. Jika Belanda menggunakan pidi yang birokratis, Jepang menggunakan kempeitai yang terkenal sadis dan tanpa ampun." Di sebuah ruangan yang pengap, Kapten Miyazaki duduk tegak membersihkan pedang katananya. Ia bukan orang yang percaya klinik seperti Mayor van der Huis, tapi ia adalah seorang fanatik Bushido yang menganggap Kaisar Jepang adalah Tuhan Tenoheika. Di hadapannya, berdiri seorang pribumi pengkhianat baru. Bukan dukun, tapi seorang tokoh masyarakat yang iri pada pengaruh Tebu Ireng. Namanya Haji Samad. Ia termakan oleh hawa kebencian sisa ritual Candi Sungsang, membuatnya buta hati dan memfitnah saudaranya sendiri. "Tuan Kapten," ujar Samad sambil membungkuk dalam-dalam, "Hasyim Asy'ari itu berbahaya. Dia punya pasukan santri yang kebal senjata." Matahari pagi bersinar terik. Ratusan santri sedang berbaris di halaman, bersiap untuk kegiatan rutin. Tiba-tiba, suara deru truk militer memecah keheningan. Kali ini bukan truk Belanda yang lambat, tapi truk Jepang yang datang dengan cepat dan agresif. Puluhan tentara Jepang melompat turun dengan bayonet terhunus di ujung senapan Arisaka. Mereka berteriak-teriak dalam bahasa yang kasar. "Kura, kura, minggir, minggir!" Para santri tersentak. Kang Hoir dan Kang Manaf, yang sudah pulih dari luka-luka pertempuran di Gunung Kelut, secara refleks memasang kuda-kuda silat. Tangan mereka gatal ingin menghajar penjajah baru ini. "Tahan!" Suara Kiai Hasyim menggelegar dari serambi masjid. Beliau berjalan turun dengan tenang, didampingi Solikin. Kiai Hasyim mengenakan jubah putih bersih dan sorban hijau. Wajahnya teduh, kontras dengan wajah-wajah merah padam tentara Jepang. Kapten Miyazaki melangkah maju. Sepatu botnya menghentak tanah dengan arogan. Ia berdiri berhadapan dengan Kiai Hasyim. Tanpa basa-basi, ia menunjuk ke arah matahari terbit.
Azing Aziari, bentak Miyazaki lewat penerjemah. Demi menghormati Kaisar Tennoheka dan kemakmuran Asia Timur Raya, kau dan santrimu harus melakukan seikrei sekarang juga. Bungkukkan badanmu 90 derajat ke arah timur. Suasana hening mencekam. Angin seolah berhenti berhembus. Semua mata tertuju pada Kiai Hashim. Kiai Hashim tersenyum tipis, menggelengkan kepala perlahan. "Tuan Kapten," jawab beliau lembut namun tegas, "kami umat Islam hanya membungkuk dan bersujud kepada Allah, Tuhan pencipta matahari, bukan kepada matahari itu sendiri, apalagi kepada manusia yang dianggap dewa." Wajah Miyazaki memerah karena marah. Belum pernah ada orang di wilayah jajahannya yang berani menolak perintah ini secara langsung di depan pasukannya. "Kau menolak perintah Kaisar? Itu artinya kau musuh Nippon." "Saya bukan musuh siapa-siapa, selama mereka tidak mengganggu iman saya. Tapi jika kalian memaksa saya menyekutukan Tuhan, maka nyawa adalah taruhannya." "Bakayaro." Miyazaki mencabut pistol nambunya dan menodongkannya ke dahi Kiai Hashim. Jaraknya hanya beberapa sentimeter. "Bungkuk atau mati." Para santri bergerak maju serentak. Allahu Akbar! Ratusan santri siap menerjang, tak peduli pada bayonet dan senapan mesin yang diarahkan ke mereka. Mereka siap mati menjadi perisai hidup bagi kiai mereka. Kiai Hashim mengangkat tangan kanan, memberi isyarat berhenti kepada santri-santrinya. "Mundur, jangan ada yang bergerak," perintah beliau. Kiai Hashim tahu tentara Jepang berbeda dengan Belanda. Jepang tidak segan-segan membantai satu desa jika ada perlawanan. Beliau tidak ingin Tebu Ireng menjadi lautan darah santri-santri muda yang masa depannya masih panjang. "Jangan korbankan nyawa kalian untuk kemarahan sesaat," ucap Kiai Hashim kepada para santri. Lalu beliau menatap Miyazaki. "Jika Tuan ingin menangkap saya, tangkaplah, tapi jangan sentuh satupun santri saya. Jika sehelai rambut mereka jatuh karena kalian, maka seluruh umat Islam di Jawa akan bangkit melawan kalian." Miyazaki tertegun sejenak. Ia melihat keberanian yang luar biasa di mata orang tua ini. Keberanian yang bukan berasal dari senjata, tapi dari keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia sadar, jika ia menembak Kiai Hashim di sini, pemberontakan besar akan meledak. "Borgol dia," perintah Miyazaki. "Bawa ke markas. Kita akan lihat berapa lama dia bertahan di dalam sel tanpa air." Tentara Jepang kasar menyeret Kiai Hashim. Tangan beliau yang biasa memegang tasbih dan kitab, kini diikat tali tambang kasar. Beliau didorong naik ke atas truk. "Kiai!" Tangis para santri pecah. Solikin mengejar truk itu, bergelayut di bak belakang. Tapi popor senapan tentara Jepang menghantam wajahnya hingga ia jatuh tersungkur berdarah. "Jaga pesantren, Solikin. Jaga ngajinya. La haula wala quwata illa billah." Pesan terakhir Kiai Hashim sebelum truk itu melaju kencang meninggalkan debu duka di Tebu Ireng. Kiai Hashim dijebloskan ke dalam sel isolasi yang sempit, gelap, dan lembab. Tidak ada tikar, hanya lantai semen yang dingin. Bau pesing dan darah menyengat hidung. Disinilah perang gaib yang sesungguhnya terjadi. Bukan melawan jin buto ijo, tapi melawan siksaan fisik yang bertujuan meruntuhkan iman. Setiap hari, siksaan itu datang. Jari-jari tangan Kiai Hashim dipukul dengan kayu keras hingga bengkak dan membiru. Tujuannya satu, agar beliau tidak bisa lagi menulis atau memegang tasbih. "Mengakulah," bentak interrogator Jepang sambil memukul punggung tua itu dengan rotan. "Di mana kau sembunyikan senjata? Siapa mata-matamu?" "Senjataku adalah doa. Mata-mataku adalah malaikat," jawab Kiai Hashim lirih di antara desahan rasa sakit. Mereka memaksanya melakukan seikrei setiap pagi. Setiap kali dipaksa membungkuk ke arah matahari, Kiai Hashim justru sengaja menjatuhkan diri atau memalingkan wajah, berpura-pura lumpuh, padahal itu adalah bentuk perlawanan tauhid yang keras kepala. Pada malam ketiga, Kiai Hashim bermimpi. Dalam mimpinya, beliau didatangi oleh sosok bayangan hitam yang menyerupai dirinya sendiri. "Hashim, Hashim," bisik bayangan itu. "Untuk apa kau bertahan? Sakit bukan? Tulangmu remuk, kulitmu sobek. Menyerah saja, bungkuk sedikit saja, kau akan bebas. Kau bisa kembali mengajar. Allah Maha Pengampun, Dia tahu kau terpaksa." Kiai Hashim dalam mimpi itu tersenyum. Beliau tahu ini bukan bisikan hatinya, melainkan
Karin jahat atau jin ifrit kiriman yang memanfaatkan kelemahan fisiknya. Energi kebencian dari Candi Sungsang itu masih mencoba menyusup lewat celah rasa sakit. "Wahai iblis," jawab Kiai Hashim tenang. "Rasa sakit ini hanya di daging, iman itu letaknya di hati. Daging bisa hancur, tapi hati yang berisi ayat kursi tidak akan pernah bisa kau sentuh." Kiai Hashim terbangun, tubuhnya menggigil demam tinggi. Namun mulutnya tak henti berzikir. "Allahu la ilaha ilaha huwal hayyul qayyum." Di luar sel, penjaga penjara seorang prajurit Jepang muda merinding mendengar suara zikir itu. Ia merasa seolah-olah sel penjara itu tidak berisi seorang kakek tua yang lemah, melainkan berisi seekor singa yang sedang tidur. Seringkali, para penjaga melihat cahaya redup memancar dari celah ventilasi sel Kiai Hashim. Di tengah malam gulita, pesantren itu bagaikan anak ayam kehilangan induk, sepi, murung, dan penuh ketakutan. Namun Solikin tidak membiarkan semangat itu mati. Malam itu, Solikin mengumpulkan Kang Hoir, Kang Manaf, dan para santri senior di ruang rahasia bawah masjid. "Kita tidak bisa diam saja," kata Solikin. Wajahnya masih diperban sisa pukulan tentara Jepang. Kiai Hashim sedang berjuang sendirian di neraka bubutan. "Kita harus melakukan sesuatu. Kita serbu penjaranya," usul Manaf berapi-api. "Kita punya silat, kita punya ilmu hikmah. Jangan bodoh," potong Hoir. "Jepang punya tank dan pesawat. Kalau kita serbu fisik, kita mati konyol. Dan Kiai akan sedih." "Lalu apa?" Solikin mengeluarkan sebuah kitab tua peninggalan Mbah Kholil Bangkalan yang pernah dipinjamkan Kiai Hashim padanya. "Kita akan lakukan serangan jarak jauh, tapi bukan santet," kata Solikin, matanya berkilat. "Kita akan gunakan hizib asad doa singa. Kita akan guncang mental para jenderal Jepang itu lewat mimpi. Kita akan buat mereka melihat bahwa menahan Hashim Asyari sama dengan menahan bara api di dalam saku baju." Malam itu, di bawah pimpinan Solikin, 40 santri pilihan melakukan riadoh tirakat khusus. Mereka tidak mengirim hantu, mereka mengirim haibah, kewibawaan, atau aura, teror suci. Di Surabaya, Kapten Miyazaki yang sedang tidur nyenyak di kasur empuknya, tiba-tiba terbangun dengan keringat dingin. Ia bermimpi dikejar oleh ribuan singa putih yang mengaum dengan suara takbir. Dan di langit-langit kamarnya, ia melihat bayangan wajah Kiai Hashim yang menatapnya tajam, bukan dengan marah, tapi dengan tatapan yang membuat jiwanya kerdil. Miyazaki berteriak histeris, mencabut pedangnya, dan menebas-nebas udara kosong di kamarnya seperti orang gila. "Hentikan! Hentikan suara itu!" Teror mental dimulai. Jika Jepang menyiksa fisik Kiai Hashim, maka para santri menyiksa batin para penyiksanya. Udara di Blok F, blok isolasi khusus tahanan politik, terasa berat dan menyesakkan. Sudah 3 minggu, Kiai Hashim Asyari disiksa. Fisik beliau yang sudah sepuh dipaksa menanggung derita yang bisa membunuh pemuda kekar sekalipun. Namun, anehnya, setiap pagi para penjaga menemukan beliau masih duduk tegak dalam posisi tasyahud. Wajahnya bersih bercahaya, meski tanpa air, untuk membasuh muka. Sersan Tanaka, algojo penjara yang terkenal bengis, masuk ke sel dengan membawa palu besar. Ia sudah frustrasi. Perintah Kapten Miyazaki jelas, patahkan jari-jarinya agar dia tidak bisa lagi berdoa dengan tasbihnya. Tanaka menarik tangan kanan Kiai Hashim kasar, meletakkannya di atas meja besi. "Ini pelajaran terakhir buatmu." "Orang tua keras kepala," bentak Tanaka. Kiai Hashim tidak menarik tangannya. Beliau menatap mata Tanaka dengan sorot mata jalal, keagungan yang tajam. "Tuan boleh hancurkan tulang saya," ucap Kiai Hashim lirih. "Tapi Tuan tidak akan bisa menghancurkan dizikir yang mengalir di dalam darah saya." Tanaka mendengus. Ia mengayunkan palu besi itu sekuat tenaga ke arah jari jemari Kiai Hashim. "Haiya ateh!" Terang, suara benturan logam memekakan telinga. Tanaka menjerit kesakitan sambil memegangi pergelangan tangannya. Palu besi di tangannya patah menjadi 2 bagian. Kepala palu itu terlempar ke sudut ruangan, sementara gagang besinya bengkok seperti lilin yang terkena api. Tangan Kiai Hashim utuh, tak ada lecet sedikit pun. Kulit beliau yang keriput itu mendadak menjadi sekeras intan berlian
saat bersentuhan dengan niat jahat. Ini adalah karomah tameng wajah, ilmu tingkat tinggi yang aktif secara otomatis saat nyawa seorang wali terancam dalam kondisi terzalimi. Bakemono, monster! Tanaka mundur ketakutan. Wajahnya pucat pasi. Ia melihat tangan Kiai Hashim, seolah-olah dilapisi cahaya emas transparan. Bukan monster, nak. Kiai Hashim tersenyum tipis. Rasa sakit di sekujur tubuhnya seolah sirna. Ini adalah besi yang malu melukai hamba yang dicintai penciptanya. Sementara itu, Kapten Miyazaki sedang mengalami neraka dunianya sendiri. Serangan mental Hizib Asad yang dikirimkan Solikin dan 40 santri Tebu Ireng dari jarak jauh mulai mencapai puncaknya. Miyazaki duduk di kursi kerjanya, menggigil, matanya melotot menatap sudut ruangan yang kosong. "Pergi! Pergi kalian!" teriaknya sambil mengacungkan pistol. Di mata Miyazaki, ruangan mewahnya itu dipenuhi oleh singa-singa putih yang transparan. Singa-singa itu tidak menggigit, tapi mereka duduk mengelilinginya, menatapnya dengan mata yang memancarkan cahaya menyilaukan. Setiap kali singa itu mengaum, telinga Miyazaki mendengar suara takbir yang menggema. Allahu Akbar. Suara itu menghancurkan saraf-saraf ketenangannya. Ia tidak bisa tidur selama 4 hari. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat dirinya sedang tenggelam di lautan darah. Dan di permukaan air, wajah Kiai Hashim menatapnya dengan sedih. "Kapten, ada apa?" Letnan bawahannya mendobrak masuk karena mendengar teriakan. "Kau tidak lihat mereka? Singa-singa itu," tunjuk Miyazaki gemetar. Letnan itu bingung, ruangan itu kosong. "Tidak ada apa-apa, Kapten. Anda kelelahan." "Bohong, kau sekongkol dengan orang tua itu." Miyazaki menodongkan pistol ke arah anak buahnya sendiri. Kewarasannya mulai retak. Teror psikis ini jauh lebih efektif daripada peluru. Pasukan Jepang yang gagah berani di medan perang, kini ciut nyalinya menghadapi musuh yang menyerang lewat alam bawah sadar. Haji Samad, sang pengkhianat, datang berkunjung dengan senyum lebar. Ia membawa sekeranjang buah-buahan, berniat menyuap penjaga agar diizinkan melihat kehancuran Kiai Hashim. Ia ingin memastikan saingannya itu sudah lumpuh total agar ia bisa memproklamirkan diri sebagai pemimpin umat Islam baru di Jombang di bawah ketiak Jepang. Samad diizinkan masuk ke sel isolasi. Ia melihat Kiai Hashim duduk di lantai, sementara Sersan Tanaka yang ketakutan berdiri mematung di pojok. Wah, Kiai Hashim yang agung," ejek Samad. "Lihat dirimu. Kurus, kotor, pesakitan. Mana Tuhanmu? Kenapa dia tidak mengirim burung ababil?" Kiai Hashim membuka matanya perlahan. Beliau tidak marah. Beliau menatap Samad dengan tatapan kasihan. Samad, pulanglah. Bertaubatlah. Pintu ampunan Allah masih terbuka sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Jangan ceramahi aku," bentak Samad. "Aku sekarang orang kepercayaan Nippon. Sebentar lagi pesantrenmu akan kububarkan dan kuganti jadi gudang beras. Hati-hati, Samad." Suara Kiai Hashim memberat. Orang yang menanam racun akan memakan buahnya sendiri. Sisa-sisa kegelapan dari Gunung Kelut itu. Dia menyukai hati yang kotor sepertimu. Samad tertawa terbahak-bahak, namun tawanya tiba-tiba terhenti. Ia tersedak. Matanya melotot. Samad memegangi lehernya sendiri, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Tubuhnya kejang-kejang. Di mata batin Kiai Hashim, beliau melihat sisa energi negatif Kilopati yang hancur di episode lalu, ternyata masih berupa asap hitam liar yang mencari inang. Dan hati Samad yang penuh dengki adalah rumah yang sempurna. "Panas, panas!" teriak Samad. Ia mulai mencakar wajahnya sendiri hingga berdarah. Ia melihat para penjaga Jepang di sekelilingnya berubah menjadi iblis bertanduk. "Setan, kalian setan!" Samad mengamuk. Ia menerjang Sersan Tanaka, menggigit telinga tentara Jepang itu hingga putus. "KRG!" Tanaka menjerit. Para penjaga lain berlarian masuk. Melihat Samad yang mengamuk seperti binatang buas dan menyerang petugas Nippon, mereka tidak punya pilihan. Dor! 2 peluru menembus dada Haji Samad. Pengkhianat itu jatuh tersungkur di depan kaki Kiai Hashim. Napasnya tersengal. Darah membasahi lantai sel. Di detik-detik terakhirnya,
kabut di matanya menghilang. Ia menatap Kiai Hashim dengan tatapan penyesalan yang terlambat. "Kiai!" bisiknya. Lalu nyawanya melayang. Kiai Hashim meneteskan air mata. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Celakalah orang yang menjual agamanya demi dunia yang sedikit. Kabar tentang kekacauan di penjara, bubutan, sampai ke telinga petinggi militer di Jakarta. Laporan masuk bertubi-tubi. Komandan di Surabaya gila, alat penyiksa hancur misterius. Tahanan lain mulai ikut berzikir keras, hingga membuat tembok penjara bergetar. Dan seorang kolaborator mati mengamuk. Jenderal Imamura, pemimpin tertinggi tentara Jepang di Jawa, menyadari satu hal, menahan Hashim Asyari secara fisik adalah kesalahan strategi terbesar. "Orang ini bukan manusia biasa," kata Jenderal Imamura kepada stafnya. "Semakin kita tekan, semakin dia menjadi simbol perlawanan spiritual. Jika dia mati di penjara, seluruh Jawa akan meledak menjadi pemberontakan yang tak bisa diredam oleh tank sekalipun." "Apa perintah Jenderal?" "Bebaskan dia dari sel isolasi. Pindahkan dia ke tahanan rumah di Jakarta. Kita ubah strategi. Jangan jadikan dia musuh, tapi rangkul dia. Minta dia memimpin Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Kita butuh pengaruhnya untuk mengerahkan rakyat membantu perang Pasifik, bukan untuk melawan kita." Pintu sel besi itu dibuka lebar. Kapten Miyazaki, yang kini wajahnya cekung dan matanya berkantung hitam parah, berdiri di sana. Ia tidak lagi sombong. Ia tampak seperti orang yang kalah perang sebelum perang dimulai. "Tuan Hashim," ucap Miyazaki parau, "Anda dipindahkan. Jakarta memanggil Anda." Kiai Hashim berdiri dibantu tongkatnya. Meski tubuhnya penuh luka memar, jalannya tegap. Saat beliau melangkah keluar sel, para tahanan lain di blok itu, tahanan kriminal maupun politik, berdiri memberi hormat. Miyazaki memberanikan diri bertanya, "Sihir apa yang Anda pakai? Kenapa saya dihantui setiap malam?" Kiai Hashim berhenti sejenak, menatap Miyazaki. "Itu bukan sihir, Kapten. Itu adalah rasa bersalah Tuan sendiri yang ditegur oleh doa anak-anak saya. Jika Tuan berhenti berbuat zalim, hantu-hantu itu akan pergi." Miyazaki terdiam, menunduk malu. Di gerbang penjara, sebuah mobil sedan hitam sudah menunggu. Namun, sebelum masuk mobil, Kiai Hashim meminta izin untuk bersujud di tanah. Beliau mencium tanah Surabaya. "Saksikanlah, wahai bumi," bisik beliau. "Penderitaan ini saksi cintaku pada negeri ini." Di kejauhan, di balik tembok penjara, Solikin dan para santri yang menyamar menjadi pedagang pasar melihat guru mereka keluar hidup-hidup. Mereka menangis haru, berpelukan. "Alhamdulillah, doa kita tembus langit, Kang Ishak, Manaf." Namun, Kiai Hashim tahu ini bukan akhir. Jepang hanya mengubah taktik dari pukulan besi menjadi pelukan beracun. Mereka ingin memanfaatkannya. Di dalam mobil yang membawanya ke Jakarta, Kiai Hashim bergumam pelan, merencanakan langkah catur selanjutnya dalam perang haib dan politik ini. "Kalian ingin memanfaatkan pengaruhku? Baiklah, aku akan gunakan kesempatan ini untuk menyusun kekuatan kemerdekaan di depan hidung kalian sendiri." Sang singa telah keluar dari kandang besi, siap mengaum di panggung yang lebih besar. Angin kemerdekaan yang baru seumur jagung terancam badai besar. Proklamasi 17 Agustus telah dikumandangkan. Namun pasukan sekutu Inggris yang diboncengi Nika Belanda mendarat di Surabaya dengan angkuh. Mereka datang dengan tank Sherman, pesawat tempur Mosquito, dan pasukan Gurkha yang terlatih, berniat menjajah kembali tanah yang baru saja menghirup udara bebas. Di Tebu Ireng, Kiai Hashim Asyari duduk di serambi masjid. Tubuh beliau semakin sepuh, rambut beliau memutih sempurna, namun sorot mata beliau jauh lebih tajam dari pedang manapun. Beliau tahu, ini adalah grand final dari perang panjang yang telah beliau lalui. Bukan lagi melawan dukun santet Kilopati, bukan lagi melawan sihir buto ijo, melainkan melawan energi kegelapan raksasa yang ingin memadamkan cahaya Islam dan Indonesia. "Kiai," lapor Solikin, yang kini sudah bukan santri ingusan lagi, melainkan seorang komandan Laskar Hizbullah dengan peci miring dan sarung terselip golok. "Bung Tomo datang." Beliau meminta restu dan pegangan. Seorang pemuda berapi-api masuk, mencium tangan sang kiai dengan takzim. "Bung Tomo," orator ulung itu
tampak gelisah. Inggris mengultimatum kita untuk menyerahkan senjata, Kiai. Jika tidak, Surabaya akan diratakan dengan tanah besok pagi. Apa yang harus kami lakukan? Senjata kami hanya bambu runcing dan senapan rampasan tua. Kiai Hashim memejamkan mata sejenak. Beliau melihat langit Surabaya dipenuhi awan hitam pekat, simbol arogansi penjajah. Namun di balik awan itu, beliau melihat jutaan malaikat bersayap putih, sedang menunggu perintah. Jangan takut pada besi dan baja, anakku. Suara Kiai Hashim tenang tapi menggetarkan. Kumpulkan para kiai. Hari ini, kita keluarkan senjata pamungkas yang tidak dimiliki bangsa manapun. Di hadapan para ulama se-Jawa dan Madura, Kiai Hashim Asy'ari membacakan fatwa yang kelak akan mengubah sejarah dunia. Suara beliau bukan lagi suara seorang kakek tua, melainkan suara guntur yang membangunkan macan tidur. Hukum memerangi orang kafir yang merintangi kepada kemerdekaan kita sekarang ini adalah fardu ain, wajib bagi setiap individu, bagi tiap-tiap orang Islam yang mungkin meskipun bagi orang fakir. Ketika palu diketuk, sesuatu yang gaib terjadi. Getaran energi spiritual yang dahsyat memancar dari tebu ireng, merambat cepat lewat udara, menembus hati setiap pemuda, petani, santri, dan pedagang di Surabaya dan sekitarnya. Rasa takut akan kematian dicabut paksa dari dada mereka, digantikan oleh ruhul jihad, semangat berani mati yang menyala-nyala. Solikin merasakannya, jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena rindu surga. Allahu Akbar, merdeka atau mati, teriaknya, diikuti ribuan santri lainnya. Pertempuran pecah, Inggris membombardir Surabaya dari laut, darat, dan udara. Kota pahlawan itu membara. Namun, Inggris terkejut setengah mati. Di mata pasukan Inggris, mereka tidak sedang melawan milisi bersarung. Mereka melihat fenomena yang tidak masuk akal. Sebuah tank Sherman melaju hendak melindas barisan santri. Tiba-tiba, seorang santri kecil Manaf berlari menyongsong tank itu hanya dengan bambu runcing. Mati kau penjajah! Manaf menusukkan bambu runcingnya ke bodi baja tank itu. Secara logika, bambu akan patah. Tapi dengan izin Allah dan barokah, resolusi jihad, bambu itu menembus baja tank, setebal 5 cm layaknya menusuk tahu. Crash, mesin tank meledak. Para tentara Inggris di dalamnya berteriak, panik, madness, they are bulletproof. Gila, mereka kebal peluru. Di garis depan lain, Solikin memimpin pasukan. Hujan peluru mortir jatuh di sekelilingnya. Dum, dum, dum. Anehnya, setiap peluru yang mengarah ke Solikin dan pasukannya berbelok sendiri di udara seolah tertiup angin kencang. Solikin terus maju sambil memekikan takbir. Zikir Hizib Nashr yang diajarkan Kiai Hashim menjadi perisai tak kasat mata yang membungkus tubuh para pejuang. Di Hotel Yamato Oranye, Bung Tamo berteriak di depan corong radio. Suaranya mengandung sihir semangat yang membakar nyali. Setiap kali Bung Tomo berteriak, Allahu Akbar, para pejuang yang sudah terluka parah bangkit kembali seolah tidak merasakan sakit. Jenderal Molabi, komandan Inggris, bingung di dalam mobilnya. Ia melihat kekacauan di mana-mana. Pasukan elit pemenang Perang Dunia Kedua dikalahkan oleh rakyat jelata bersarung. Siapa pemimpin spiritual mereka? Teriak Molabi frustrasi. Tiba-tiba, sebuah peluru nyasar menembus kaca mobilnya. Namun, bagi para ahli kasyaf, itu bukan peluru nyasar. Itu adalah manifestasi doa Kiai Hashim dari kejauhan. Peluru itu dipandu oleh takdir untuk mengakhiri kesombongan pimpinan penjajah. Molabi tewas semangat, pasukan Inggris runtuh seketika. Kiai Hashim duduk bersimpuh di atas sajadah. Air mata beliau menetes deras, membasahi jenggot. Beliau tidak menangis karena sedih, tapi karena haru melihat ribuan anak bangsanya rela syahid demi agama dan negara. Beliau melihat awan hitam di langit Surabaya telah sirna, digantikan oleh cahaya merah putih yang berkilauan. Santet Brojokolo, dukun sakti, semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan hubul wathon minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Pintu kamar diketuk. Solikin, Khoir, dan Manaf masuk. Mereka kotor, penuh debu mesiu dan darah kering. Tapi wajah mereka bersinar. Manaf kehilangan satu tangannya terkena ledakan granat, tapi ia tersenyum lebar.
Kita menang, Kiai? Tanya Solikin lirih. Kiai Hashim memeluk murid-muridnya itu satu persatu. Kita sudah menang sejak kalian berani melangkah tanpa rasa takut. Nak, kemerdekaan ini mahal, dibayar dengan darah para syuhada. Jagalah jangan sampai dijajah lagi, baik oleh orang asing maupun oleh hawa nafsu sendiri. 2 tahun kemudian, Belanda melanggar perjanjian dan melakukan agresi militer. Pasukan Belanda merangsek masuk ke Jawa Timur, mendekati Jombang. Kiai Hashim yang sudah sangat sepuh dan sakit-sakitan mendengar kabar bahwa Singosari telah jatuh ke tangan Belanda dan banyak rakyat dibantai. Apa? Umatku, umatku. Kiai Hashim kaget bukan main. Jantung beliau yang sudah tua tak kuat menahan kesedihan. Mendalam memikirkan nasib rakyat. Beliau memegang dadanya. Napasnya sesak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sang singa tauhid itu menghembuskan napas terakhirnya. Beliau wafat bukan karena peluru, bukan karena santet, melainkan karena cinta yang teramat sangat kepada bangsa ini. Langit Jombang mendung gelap hari itu. Ribuan orang menangis, bahkan Solikin, pendekar yang tak gentar melawan tank, meraung seperti anak kecil di samping jenazah gurunya. Namun, saat jenazah beliau diusung, Solikin melihat sesuatu. Ia melihat ribuan burung hijau terbang mengiringi keranda, dan samar-samar ia melihat bayangan buto ijo, banaspati, dan semua jin jahat yang dulu pernah menyerang, kini lari ketakutan menjauh, terbakar oleh cahaya kemuliaan jenazah Sang Hadratus Syaikh. Solikin menghapus air matanya. Ia memegang erat tasbih peninggalan sang guru. Perang fisik sudah selesai, bisik Solikin pada dirinya sendiri, menatap bendera merah putih yang berkibar setengah tiang. Tapi perang melawan kebodohan, perpecahan, dan kemusyrikan baru saja dimulai. Dan kami, santri-santrimu, tidak akan pernah mundur.